Pesta lamaran baru saja selesai, calon suamiku tiba-tiba memberitahu, aku sudah menjual rumah baru kita. Semua uangnya kuberikan pada orang tuaku untuk masa tua mereka. Aku tidak membuat keributan, malam itu juga aku langsung menjual apartemen mewah yang merupakan harta bawaanku sendiri. Dia panik. Lalu kita mau tinggal di mana? Para pendengar sekalian, sebuah pernikahan sejatinya adalah hari paling membahagiakan dalam hidup seseorang. Tapi apa jadinya jika tepat di malam pertunangan Anda menyadari bahwa pria yang akan menjadi teman hidup Anda ternyata adalah seorang manipulator? Secara diam-diam merampas harta Anda untuk diserahkan kepada keluarganya. Kisah hari ini tidak hanya membongkar keserakahan manusia yang tak ada habisnya, tetapi juga merupakan serangan balik telak dari seorang wanita yang tersudut. Ketika kesabaran telah habis, dia dengan tangannya sendiri merancang sebuah jebakan sempurna yang membuat orang-orang rakus itu harus membayar harga yang sangat mahal hingga jatuh miskin. Mari kita simak rincian kisahnya. Pesta lamaran berakhir dengan rasa lelah yang luar biasa menyelimuti seluruh tubuhku. Aku, Tari, melangkahkan kaki dengan berat kembali ke kamar hotel bintang 5 di kawasan Jakarta Pusat yang kami sewa untuk beristirahat setelah seharian menyambut tamu. Begitu pintu kayu kamar tertutup, aku langsung melepas sepatu hak tinggi 10 cm-ku, membiarkan telapak kakiku yang bengkak dan tumitku yang lecet menyentuh karpet wall yang lembut. Kebaya, pertunangan yang berat dengan ribuan payet kristal berkilau ini kini terasa seperti sangkar besi yang mencekik dadaku, membuatku sulit bernapas. Aku berjalan ke depan cermin besar, mencabut satu persatu jepit rambut yang menahan sanggul rumitku. Melihat pantulan wanita yang tampak pucat dengan riasan tebal di cermin, aku menghela napas panjang. Kelelahan fisik perlahan digantikan oleh rasa lega yang menyusup ke dalam pikiran. Akhirnya, semua prosesi adat yang bertele-tele dan formal ini selesai juga. Tinggal menunggu resepsi pernikahan resmi bulan depan, dan aku serta Hendra akan sah menjadi suami istri di hadapan keluarga besar. Hal yang paling membuatku bangga bukanlah status sebagai istri orang, melainkan kami telah berhasil membeli sebuah rumah baru yang indah di kawasan strategis Jakarta Selatan. Rumah itu adalah hasil jerih payah dan tabungan kami berdua. Masing-masing dari kami menyumbang 1,5 miliar tunai sebagai uang muka, dan sisanya akan kami cicil bersama di bank setiap bulannya. Aku memejamkan mata, membayangkan masa depan di mana aku bangun pagi di dapur yang bermandikan sinar matahari, menyeduh secangkir teh melati yang harum untuk keluarga kecil kami. Gambaran masa depan yang cerah itu membuat sudut bibirku tanpa sadar menyunggingkan senyum tipis. Terdengar bunyi klik dari kunci pintu yang tiba-tiba memutus lamunanku. Pintu terbuka, Hendra melangkah masuk. Ia mengenakan setelan jas abu-abu pesanan khusus yang elegan, namun dasi suteranya sudah dilonggarkan berantakan di atas kerah kemejanya yang kusut. Begitu ia melangkah masuk, aroma alkohol yang menyengat, campuran bau anggur, merah dan bir, langsung memenuhi ruangan tertutup itu. Hendra telah dipaksa minum banyak oleh paman-pamannya di pesta malam ini. Dengan langkah sedikit terhuyung, ia berjalan menuju sofa di tengah ruangan lalu menjatuhkan dirinya di sana. Ia menyandarkan kepalanya ke belakang, memejamkan mata dan mengembuskan napas panjang. Aku mengernyitkan dahi, berdiri dan berjalan ke kulkas mini di sudut kamar, mengambil sebotol air mineral dingin. Aku membuka tutupnya dengan hati-hati, lalu berjalan dan memberikannya ke tangan Hendra. Ia membuka mata, mengambil botol itu, dan meminumnya hingga tersisa kurang dari setengah. Setelah itu, ia meletakkan botol itu dengan kasar di atas meja kaca transparan. Suara benturan yang keras memecah keheningan membuatku terkejut. Hendra duduk tegak, kedua tangannya bertumpu di atas lutut. Matanya menatap lurus ke arahku. Berbeda dengan penampilannya yang mabuk tadi, sorot matanya saat ini justru memancarkan kesadaran dan kedinginan yang menakutkan. Ia berdeham memecah kesunyian. Ada hal penting yang harus kubicarakan denganmu. Ini sangat penting, duduklah. Hendra membuka suara. Nadanya datar, sama sekali. Tidak ada rasa bersalah atau ragu-ragu. Aku menarik kursi berlapis kulit, duduk di hadapannya. Kedua tanganku secara naluriah bersedekap di depan dada. Pengalamanku bertahun-tahun bergelut di dunia bisnis memberitahuku bahwa sikap Hendra ini bukanlah pertanda baik. Aku mempertahankan wajah tenang dan menatap matanya, menunggu. Aku sudah menjual rumah baru kita, kata Hendra, memberitahu hal itu seolah ia baru saja mengganti ponsel baru. Aku membeku,
Udara di sekitarku seakan terkuras, habis. Telingaku berdengung dalam hitungan detik, hanya terdengar desir darah yang mengalir di pembuluh darahku. Jantungku seolah diremas oleh tangan tak kasat, mata hingga terasa nyeri. Aku mengerjapkan mata berkali-kali, berusaha menggunakan akal sehat untuk mencerna kata-kata yang baru saja keluar dari mulut pria yang akan menjadi teman hidupku. Rumah itu atas nama kami berdua, dokumen, perjanjian pengikatan jual-beli, PPJB-nya masih tersimpan rapi di brankasku. Bagaimana bisa dia menjualnya secara sepihak tanpa persetujuanku? Aku menarik napas dalam-dalam, memaksa dadaku yang bergemuruh untuk tenang, berusaha menjaga agar suaraku tidak bergetar. Coba ulangi sekali lagi. Rumah itu baru kita serah terima minggu lalu, dokumennya atas nama kita berdua. Tanda tanganku jelas ada di atas kertas. Bagaimana caramu menjualnya tanpa kehadiranku? Tanyaku menuntut setiap kata. Kuucapkan dengan jelas dan tajam seperti pisau. Hendra tersenyum sinis. Ia mengulurkan tangan mengambil sebungkus rokok di meja, perlahan mengeluarkan sebatang lalu menyalakannya. Asap kelabu mengepul, menutupi sebagian wajahnya yang mulai memperlihatkan watak aslinya yang penuh perhitungan. Aku punya kenalan notaris. Aku meminta tolong padanya untuk membuatkan surat kuasa penuh dengan memalsukan contoh tanda tanganmu. Semua proses balik nama sudah selesai dengan lancar kemarin. Pembelinya adalah pengusaha besar. Mereka sudah mentransfer uang tunai sebesar 3 miliar ke rekeningku sore ini, tepat sebelum rombongan keluargamu datang ke acara lamaran. Hendra menjelaskan dengan santai. Gayanya angkuh seperti orang yang baru menang lotre. Ketidaktahuannya akan rasa malu dan tindakan penipuannya yang terang-terangan membuat perutku mual. Hanya itu yang kurasakan saat ini. 3 miliar. Dari jumlah uang yang sangat besar itu, tepat 1,5 miliar diantaranya adalah uang hasil keringatku, hasil dari berhemat dan bekerja keras siang malam tanpa kenal lelah selama 6 tahun. Itu adalah fondasi masa depan yang kubangun untuk keluarga kecil kami. Namun, dia berani diam-diam memalsukan dokumen dan merampasnya dengan cara yang paling pengecut. Uang 3 miliar itu sekarang ada di mana? Untuk apa kau gunakan? Desisku dari sela-sela gigi. Kedua tanganku mengepal erat di balik gaunku, kuku-kukuku menancap dalam ketelapak tangan hingga terasa sakit untuk mencegah diriku menerjang dan menampar wajah munafik itu. Aku sudah mentransfer semuanya ke rekening ibuku di kampung, kata Hendra, wajahnya tetap angkuh tanpa merasa bersalah. Ibu sudah bekerja keras seumur hidup, bertani menghidupiku hingga dewasa. Sekarang ibu sudah tua, tulangnya sering ngilu. Aku tidak bisa menutup mata membiarkan ibu tinggal di rumah panggung yang reyot dan lembab di desa. Aku menggunakan uang itu untuk membelikan ibu sebuah rumah baru yang layak di pusat kabupaten, dengan halaman yang luas agar ibu bisa menanam sayur dan menikmati masa tuanya. Sisa uangnya, kata ibu, akan dimasukkan ke rekening deposito atas namanya, sebagai dana darurat kesehatan untuk masa tuanya. Aku ternganga. Semua kata-kata seakan tersangkut di tenggorokanku. Dia mengambil 1,5 miliar milikku digabung dengan 1,5 miliar miliknya, lalu menyerahkan semuanya kepada ibu kandungnya untuk membeli rumah dan membuka deposito untuk keluarganya sendiri. Dia bertindak sebagai anak yang sangat berbakti, tapi menggunakan uang hasil keringat dan air mata calon istrinya. Keputusannya merampas harta bersama itu dilakukan diam-diam di belakangku, menganggapku tak lebih dari sekadar boneka tak bernyawa. Kebohongan dan pengkhianatan ini menyambarku seperti petir yang membelah langit malam. Seluruh gambaran tentang pria baik-baik yang peduli pada keluarga hancur lebur menjadi abu. Tepat di malam pertunangan, suasana kamar hotel tenggelam dalam kesunyian yang mencekam. Hanya terdengar dengungan AC yang menyemburkan udara dingin yang menusuk, tapi tak sebanding dengan rasa dingin yang menjalar dari lubuk hatiku yang terdalam. Aku menatap Hendra lekat-lekat, berusaha mencari sedikit saja ekspresi penyesalan atau rasa bersalah di wajahnya, tetapi nihil. Yang ada hanyalah kepuasan diri dari seseorang yang merasa bahwa dirinya sedang melakukan kewajiban moral yang benar. Melihatku diam terlalu lama, Hendra mematikan rokoknya di asbak kaca. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, kedua sikunya bertumpu pada lutut, mulai menasihatiku dengan doktrin kuno yang dijejalkan oleh keluarganya sejak ia kecil. Tari, sudahlah, jangan cemberut begitu. Semuanya sudah terjadi, suami istri, hidup bersama itu yang penting rasa saling mengerti, uang sedikit saja tidak
Usah dipermasalahkan, ucap Hendra dengan nada merendahkan, berpura-pura menjadi orang dewasa yang toleran. Coba kau pikir baik-baik, kau kan sudah punya apartemen bawaanmu sendiri. Apartemen mewah di kawasan SCBD Jakarta Selatan yang dibelikan orang tuamu sebelum kita saling kenal itu. Lokasinya strategis, desainnya modern, dan yang paling penting nanti kalau anak kita sekolah, lokasinya dekat dengan sekolah-sekolah unggulan. Waktu ibuku main ke Jakarta tempo hari, ibu memuji apartemen itu habis-habisan. Ibu bilang rumah sebesar itu kalau cuma ditinggali kita berdua sayang sekali. Hendra berhenti sejenak, mengamati ekspresiku, lalu melanjutkan pidato manipulasi psikologisnya. Orang yang sudah menjadi satu keluarga tidak ada lagi hitung-hitungan barang. Milikku, atau milikmu. Apa yang kau bawa juga untuk membangun keluarga kita bersama. Soal aku menjual rumah baru kita untuk mengurus orang tuaku di kampung, pada akhirnya ini solusi yang menguntungkan semua pihak. Kau bisa memenuhi baktimu pada mertua, sekaligus menyelesaikan masalah tempat tinggal kita di apartemenmu. Ibuku sering berpesan, istri itu harus tunduk pada keluarga suami. Setelah menikah, istri harus memprioritaskan keluarga pihak laki-laki. Kau ini orang berpendidikan, pasti kau paham adab ini, kan? Setiap kata yang keluar dari mulut Hendra terasa seperti jarum beracun yang menusuk gendang telingaku. Semuanya menjadi jelas. Ini sama sekali bukan keputusan impulsif yang dibuat saat mabuk. Ini adalah sebuah konspirasi yang telah direncanakan dengan sangat matang dan sistematis oleh keluarganya. Hasrat dan keserakahan mereka melampaui imajinasi manusia normal. Mereka sudah mengincar apartemen mewahku sejak lama. Apartemen bernilai sekitar 8 miliar. Yang dibelikan oleh kedua orang tuaku sebagai bentuk kasih sayang. Mereka melihat anak perempuannya bekerja keras sebagai aset masa depanku. Dalam pemikiran Hendra yang picik dan egois, asetku sebelum menikah secara otomatis menjadi milik bersama yang bebas digunakan oleh keluarganya. Dia menggunakan dalih, tidak membedakan milikku dan milikmu untuk melegalkan perampasan brutal atas uang tunai 1,5 miliar milikku. Lalu berbalik memaksaku untuk menyerahkan apartemen pribadiku agar seluruh keluarganya bisa ikut tinggal. Pola pikir parasit ini dibungkusnya dengan lapisan indah bernama bakti anak. Dia merampas hasil keringat istrinya untuk menunaikan bakti kepada ibunya. Dia ingin aku mengorbankan asetku, mengorbankan jerih payahku demi melayani keluarganya yang terbiasa hidup menumpang. Bahkan fakta bahwa calon ibu mertuaku mengincar apartemen mewahnya sudah membuktikan keserakahan wanita itu yang tak ada habisnya. Mereka tidak menganggapku sebagai menantu yang akan masuk ke keluarga mereka, melainkan sebagai mesin pencetak uang, tambang emas yang akan terus digali dan diperas oleh seluruh keluarga besar mereka. Aku duduk tegak. Pandanganku berubah dari siok menjadi rasa jijik yang luar biasa. Aku menatap pria di depanku, merasa sangat asing seperti belum pernah mengenalnya. Hendra tidak mencintaiku, dia hanya mencintai harta yang kumiliki. Dia menggunakan nama keluarga untuk mengikatku, memaksaku untuk tunduk dan menyerahkan segalanya. Adab satu keluarga yang ia bicarakan sebenarnya hanyalah kontrak eksploitasi tanpa batas waktu. Aku menghirup udara dingin ke dalam paru-paruku, menahan amarah yang siap meledak, bersiap untuk sebuah serangan balik malam ini juga. Aku tidak menangis, tidak ada satupun air mata yang jatuh untuk pria yang tidak pantas menerimanya. Di lubuk hatiku, cinta masa mudaku selama 6 tahun untuk pria bernama Hendra. Ini telah layu, berubah menjadi abu tepat pada detik ini. Kehancuran kepercayaan biasanya diiringi dengan tangisan dan teriakan. Namun aku memilih untuk tetap diam hingga terasa menakutkan. Seseorang yang tersudut biasanya tidak akan membuat keributan, mereka akan melawan dengan tindakan. Aku berdiri, dengan tenang merapikan lipatan di rokku. Aku melangkah, berdiri. Tepat di depan Hendra, jaraknya sangat dekat hingga aku bisa mencium jelas bau alkohol yang menyengat dari napasnya. Aku menatapnya dari atas, menancapkan tatapan dingin seperti es ke wajah yang tak tahu malu itu. Adabmu dan keluargamu benar-benar membuka mataku. Menjual rumah bersama, mengambil uangnya untuk membelikan ibu kandungmu tanah, lalu pindah ke rumah pribadi istri untuk tinggal gratis. Cerdas sekali kau, di kampungku orang yang selicik ini pasti sudah diusir dari desa, geramku, setiap kata yang kuucapkan membawa bobot penghinaan yang luar biasa. Senyum di bibir Hendra sirna, wajahnya seketika berubah dari angkuh menjadi malu, lalu dengan cepat berubah menjadi amarah karena dibantah. Ia memukul sandaran sofa dengan keras.
berdiri tiba-tiba untuk menyeimbangkan posisinya denganku. Jaga bicaramu. Siapa yang mengajarimu bersikap tidak hormat pada calon suamimu? Seperti ini, cepat atau lambat kita akan tinggal bersama. Kenapa kau harus repot-repot membedakan harta pribadi dan harta bersama? Uang di dalam keluarga tidak akan lari kemana-mana. Hendra membentak keras, berusaha menggunakan volume suara untuk menutupi kesalahannya. Aku tersenyum sinis, menggelengkan kepala muak melihat ketidaktahuan malu yang sudah mendarah daging di otaknya. Aku tidak punya waktu berdebat dengan orang yang mengambil uang orang lain dan menyebutnya sebagai bakti. Dengar baik-baik, rumah baru itu kau jual diam-diam dengan dokumen palsu. Anggap saja aku sial bertemu dengan pria manipulatif. Tapi, 1,5 miliar uang mukaku ada di dalam total penjualan 3 miliar itu. Kau harus segera mengumpulkan dan mengembalikannya padaku. Kembalikan utuh tanpa kurang sepeser pun. Aku menunjuk lurus ke wajah Hendra. Nadaku tegas, tidak membiarkan kompromi apapun. Hendra membelalakan matanya menatapku. Wajahnya penuh keterkejutan. Mungkin, dalam skenario yang disusun oleh ibu dan anak ini, aku akan bersedih, pasrah, dan dengan patuh menerima pengaturan mereka karena nasi sudah menjadi bubur, acara pertunangan sudah selesai digelar. Dia tidak menyangka aku bisa bereaksi sekeras dan setegas ini. Kau gila ya? Uang 1,5 miliar itu sudah kutransfer langsung ke rekening ibuku di Jawa Tengah. Uang sudah masuk kantong orang tua, bagaimana kau bisa memintanya kembali? Kau tidak pakai otak, kita akan resmi menjadi suami istri. Belum juga masuk ke rumah suami kau sudah menunjukkan sifat materialistis, perhitungan setiap rupiah dengan keluarga suamimu. Kalau kau begini, ibuku akan memandangmu seperti apa? Apa kata kerabat dan tetangga tentangmu? Hendra berbicara panjang lebar, menggunakan senjata harga diri dan reputasi sosial untuk menyerangku balik. Berhenti menggunakan omong kosong moralmu itu. Bentakku memotong ceramahnya yang panjang lebar. Aku yang materialistis atau keluargamu yang rakus merampas hartaku? 1,5 miliar itu uang hasil keringatku, bukan uang jatuh dari langit. Yang bisa dipakai keluargamu membangun rumah pensiun. Besok hari Senin, bank buka. Jam 9 pagi aku ingin melihat notifikasi saldo masuk ke rekeningku. Jika tidak, jangan salahkan aku jika laporan tindak pidana penggelapan aset dan pemalsuan dokumen negara berada di meja kantor polisi. Wajah Hendra memucat. Ia mundur selangkah, menunjuk wajahku dengan gemetar. Dia sangat paham karakterku. Jika aku mengatakan sesuatu, aku pasti akan melakukannya. Kau berani mengancamku? Keterlaluan. Kau pikir mentang-mentang punya uang kau bisa berbuat seenaknya? Wanita perhitungan yang lebih mementingkan uang daripada kasih sayang keluarga sepertimu, sungguh sial keluargaku harus membawamu masuk. Geram Hendra dari tenggorokannya, wajah aslinya yang tak tahu. Malu sudah sepenuhnya terlihat. Tepat sekali. Kalau begitu, mari kita lihat apakah keluargamu cukup beruntung untuk mempertahankan uang yang kalian rampas itu. Aku berbalik dan melangkah pergi. Tidak sudi berlama-lama menatap wajah palsu itu sedetik pun. Kesadaran yang menyakitkan ini membantuku membuang seluruh kelemahanku. Priyadi, hadapanku sekarang bukanlah calon suamiku, melainkan seorang parasit brengsek yang semua rencananya harus dihancurkan. Setelah pertengkaran sengit itu, Hendra masuk ke kamar mandi dan membanting pintunya. Sesaat kemudian, ia keluar dengan piyama, naik ke tempat tidur, dan menarik selimut menutupi kepalanya. Belum genap 10 menit, suara dengkuran teratur terdengar di tengah kesunyian kamar. Dia bisa dengan tenang tertidur. Pula setelah baru saja memberikan pukulan telak ke psikologis wanita yang akan menjadi istrinya. Ketidakpedulian Hendra membuatku merasa sangat jijik. Saat itu, jam dinding menunjukkan tepat pukul 1 dini hari. Aku duduk tak bergerak di sofa, kegelapan menyelimuti seluruh tubuhku. Ruangan itu begitu sunyi hingga aku bisa mendengar jelas suara sirene ambulans sayup-sayup dari jalanan Jakarta yang jauh. Di kepalaku saat ini terdapat benang kusut kekecewaan, penyesalan, dan perhitungan logis yang berpacu dengan kecepatan tinggi. Keluarga Hendra sudah mengincar apartemen mewahku. Mereka dengan percaya diri menjual rumah baru kami. Karena yakin aku akan menelan pil pahit ini demi menjaga nama baik keluarga, lalu dengan patuh, membuka pintu menyambut seluruh keluarganya masuk ke apartemen mewah senilai 8 miliar tersebut. Kalian ingin mengambil hartaku secara cuma-cuma? Bermimpilah, tegasku pelan, dari sela-sela gigi.
Sebuah rencana serangan balik yang drastis terbentuk di kepalaku. Aku tidak bisa mempertahankan apartemen itu. Jika ku pertahankan, keluarga Hendra akan menggunakan segala cara, mulai dari memelas, menangis, hingga mencoreng nama baikku di depan kerabat dan teman-temanku agar mereka bisa masuk. Akar dari semua keserakahan adalah harta. Maka aku akan memotong akar keserakahan itu sampai habis. Aku berdiri, berjalan mengendap-endap ke balkon hotel. Angin malam menerpa wajahku, membantu pikiranku menjadi sangat jernih. Aku mengeluarkan ponsel pintarku dari tas dan mencari kontak. Jariku berhenti pada nama Mas Bima. Mas Bima adalah seniorku semasa kuliah, yang saat ini mengelola jaringan agen properti terbesar di Jakarta. Kami memiliki hubungan bisnis yang cukup dekat. Aku menekan tombol panggil. Setelah nada dering berbunyi 3 kali, panggilan dijawab. Suara Mas Bima yang mengantuk terdengar. Halo Tari, ada apa menelepon jam 1 pagi begini? Besok habis lamaran mau langsung bulan madu, Nona? Aku menarik napas panjang, memaksa suaraku menjadi setajam dan setenang mungkin. Mas Bima, aku punya urusan sangat mendesak yang butuh bantuanmu sekarang juga. Apartemen mewahku di kawasan SCBD, tolong langsung kau pasarkan di semua kanal. Sistemmu malam ini juga. Hening selama 5 detik di ujung telepon, mungkin Mas Bima terkejut hingga rasa kantuknya hilang. Kamu bercanda atau serius, Tar? Apartemen itu baru saja selesai kamu renovasi dengan furnitur mahal, feng shui-nya juga sangat bagus. Orang tuamu membelikannya untuk aset masa depan. Kenapa tiba-tiba mau dijual? Kilat tengah malam begini? Ada masalah finansial? Mas Bima merendahkan suaranya, bertanya dengan serius. Aku tidak bercanda, aku sangat sadar. Mas langsung saja siapkan iklannya. Harganya aku bersedia diskon 5% dari harga pasaran di kawasan itu. Prioritaskan pembeli yang bisa bayar DP paling cepat. Aku menjawab tegas, tidak menunjukkan keraguan sedikit pun. Diskon 5%? Kamu tahu kan 5% dari apartemen itu berarti kamu rugi ratusan juta? Kalau dijual banting harga begini, besok pagi pembeli pasti akan mengantre. Tapi, bagaimana syarat pembayarannya? Suara Mas Bima menjadi tergesa-gesa, insting seorang agen properti kawakan langsung muncul. Syarat mutlak dan tidak bisa dinegosiasi. Pembeli harus membayar 100% secara tunai. Bayar lunas sekaligus saat tanda tangan di depan notaris, sama sekali. Jangan berikan pada pembeli yang memakai KPA, kredit pemilikan apartemen, bank. Proses pencairannya lama, aku tidak bisa menunggu. Cari daftar klien besar yang punya uang tunai siap pakai untukku. Komisi untuk Mas dan tim akan aku gandakan. Besok pagi jam 9 Mas telepon aku kabari situasinya. Aku memberikan ultimatum yang cepat dan tepat. Mas Bima menghela napas panjang di telepon. Ia sangat paham sifatku yang jika berkata A ya A, B ya B, jadi ia tidak mendesak bertanya alasannya. Baiklah, aku mengerti tingkat urgensinya. Kalau diskon 5% dan syarat tunai 100%, pasti masih banyak sultan yang siap mengeluarkan uang langsung. Kamu siapkan saja SHM dan dokumen pribadimu, aku akan suruh tim marketing untuk mempostingnya sekarang. Besok pagi aku kabari. Terima kasih Mas. Aku tunggu kabar baiknya. Aku mematikan telepon. Langit malam di depanku gelap gulita tanpa bintang, namun di dalam hatiku jalan. Sudah terang benderang. Aku berbalik masuk ke kamar, menyalakan lampu terang. Benderang mengabaikan pria di ranjang yang mengernyit karena silau. Aku mengemasi barang-barang pribadiku, melempar gaun pertunangan itu ke sudut tempat, sampah, dan menarik koper kecilku. Aku berjalan keluar dari kamar hotel dengan tegap, meninggalkan pria serakah yang tengah tenggelam dalam mimpinya tentang harta kekayaan yang selamanya tidak akan pernah bisa ia sentuh. Langit baru saja terang, sinar mentari pagi menembus celah gorden tipis. Aku sedang duduk meringkuk di kursi rotan di sudut balkon apartemenku, tanganku memegang secangkir kopi hitam tanpa gula. Rasa pahit kopi yang mengalir di tenggorokanku membantuku mengusir sakit kepala yang berdenyut setelah semalaman tidak tidur. Apartemen ini adalah tempat yang menyimpan hari-hariku yang lajang, bebas, dan mandiri. Setiap sudutnya kutata dengan tanganku sendiri, mulai dari sofa kulit, sapi impor hingga sistem lampu plafon dekoratif yang elegan. Perasaan bahwa aku akan segera menjualnya untuk menghadapi orang-orang serakah itu membuatku sedikit emosional. Tapi akal sehatku mengatakan ini adalah satu-satunya jalan untuk membebaskan diriku. Tepat pada saat itu, bel pintu berbunyi nyaring bertubi-tubi, memecah kesunyian.
Pagi. Diikuti dengan suara gedoran pintu yang bertalu-talu. Buka pintu cepat, Tari. Ada orang di rumah enggak? Buka pintu untuk, Ibu. Suara wanita yang melengking terdengar dari lorong luar. Aku mengernyitkan dahi, meletakkan cangkir kopi ke meja. Dengan tenang aku, berjalan ke arah pintu utama, mengintip dari lubang pengintai. Ibu Marni, Ibu, kandung Hendra, berdiri tepat di depan pintu. Ia mengenakan kebaya satin motif, bunga merah menyala, rambutnya digulung dengan rol rambut di atas kepalanya. Di kakinya terdapat 2 karung goni kotor dan lusuh. Di sebelahnya ada sebuah kotak gabus, styrofoam, yang dililit lakban tebal. Air menetes dari dalam kotak itu, menggenang di lantai marmer lorong apartemen yang mewah. Aku menarik napas, dalam-dalam, mengatur kembali ekspresi wajah dingin yang biasa kutampilkan, lalu, memutar kunci pintu. Pintu baru saja terbuka sedikit, Ibu Marni sudah mendesakkan bahunya yang lebar, mendorongku ke samping, dan dengan kasar melangkah masuk ke dalam apartemen. Ya ampun, lagi ngapain sih di dalam sampai ibu panggil sampai serak? Gedor-gedor sampai tangan pegal baru mau buka pintu? Menantu macam apa ini? Ada? Orang tua datang berkunjung tapi tidak tahu cara menyambut. Ibu Marni mengomel. Dengan suara keras begitu, ia melangkah melewati ambang pintu. Ia tidak repot-repot melepas sandal karet jepitnya yang berlepotan lumpur merah. Dari kampung, langsung melangkah ke atas lantai kayu ek mahal yang menghabiskan ratusan juta untuk kupasang. Jejak kotor berbentuk sol sandal tercetak jelas di atas lantai kayu berwarna terang itu. Ditambah lagi, 2 karung goni yang ia bawa memancarkan campuran bau ikan asin, rebung asam yang sudah lama, dan bau apa yang langsung menusuk hidung membuatku harus menahan napas. Aku berdiri melipat tangan, menyandarkan punggung ke dinding, dengan dingin, mengamati pertunjukan nyonya rumah baru yang sedang mengarang dramanya sendiri. Ibu Marni datang ke sini pagi-pagi buta, ada keperluan apa? Tanyaku dengan nada datar. Sama sekali tidak menggunakan panggilan ibu padanya seperti yang ia harapkan. Mendengar aku memanggilnya dengan nama, Ibu Marni terdiam sejenak. Ia memelototiku dengan kesal, melemparkan 2 karungnya ke lantai. Anak perempuan ini bicaranya tidak sopan. Tadi malam baru saja menggelar. Lamaran disaksikan keluarga besar, kamu harus memanggilku ibu. Dilarang. Memanggilku dengan nama. Dengar tidak? Ibu Marni berkacak pinggang mengajariku. Dengan suara keras. Aku dengar si Hendra menelepon mengabari kalau kamu marah-marah gara-gara dia telanjur menjual rumah bersama itu. Dia bodoh, dia berbuat salah. Nanti ibu yang memarahinya. Hari ini ibu sengaja naik bus paling pagi ke sini, membawa banyak makanan bergizi untuk kalian berdua. Ibu mertua, sayang menantu begini, kenapa kamu masih cemberut saja? Ibu Marni memutar bola matanya melihat sekeliling apartemenku yang luas dan megah. Matanya berbinar karena serakah dan penuh perhitungan. Ia menepuk-nepuk dinding berlapis batu alam lalu mendecakkan lidah memuji. Wah, apartemen ini luas dan sejuk sekali. Si Hendra benar. Rumah istri juga. Rumah suami, rumah menantu juga rumah ibu. Tinggal di sini pasti enak sekali. Untuk badanku yang sudah tua. Sudahlah, lupakan soal rumah yang dijual itu. Ibu sudah memutuskan. Mulai sekarang ibu akan pindah ke sini tinggal bersama kalian. Berdua untuk mengurus masakan, membersihkan rumah agar kalian tenang bekerja. Kamu siapkan kamar tidur tamu untuk ibu, sekalian buatkan kunci duplikat agar ibu bisa keluar masuk dengan leluasa. Ketidaktahuannya akan rasa malu benar-benar diturunkan dengan sempurna kepada putra tunggalnya. Mereka yakin bahwa merampas 1,5 miliar milikku bisa dengan mudah diselesaikan lewat beberapa kalimat palsu yang menenangkan. Dan hadiah. Mereka selanjutnya adalah dengan sendirinya pindah dan menjadi penguasa di apartemen ini. Dia menggunakan alasan datang untuk mengurus anak demi mewujudkan ambisinya menguasai aset pribadiku. Ibu salah paham, apartemen ini adalah aset pribadiku, atas namaku sendiri di sertifikat hak milik. Tidak ada konsep rumah istri juga rumah suami di sini, dan soal ibu pindah ke sini, aku tidak pernah setuju. Aku mengucapkan setiap kata dengan jelas dan tegas. Menghancurkan ilusinya. Wajah Ibu Marni menjadi gelap, ia menggertakkan gigi dan melotot menatapku, seolah ingin menakuti menantu keras kepala yang berani melawan perintah di hari pertama mereka berhadapan. Pertarungan memperebutkan kekuasaan dan aset resmi dimulai. Suasana di ruang tamu menjadi sangat pengap hingga sulit bernapas. Ibu Marni berdiri berkacak pinggang di tengah ruangan, dadanya naik turun karena marah menghadapi sikap tegasku. Namun,
Sifat bawaan dari seorang wanita yang penuh tipu muslihat memberitahunya bahwa ia tidak boleh membuat suasana terlalu tegang saat ini. Ia berdeham, sengaja menghindari pernyataanku tentang hak kepemilikan, berpura-pura tidak mendengar apa-apa dan mulai menginspeksi apartemen layaknya mandor yang sedang berpatroli. Ia berjalan mengelilingi ruang tamu, menggunakan jarinya yang kasar mengusap permukaan meja kopi dari marmer putih, lalu mendongak melihat plafon gipsum yang rata dengan sistem lampu yang memancarkan cahaya lembut. Semakin dilihat, wajahnya semakin menampakkan ekspresi meremehkan. Aku jujur saja ya, Tari. Kamu memang perempuan pebisnis yang punya banyak uang, tapi selera estetik kamu buruk sekali. Rumah sebesar ini dicat putih bersih, semuanya, perabotannya polos, tidak ada ukiran naga atau burung phoenix sama. Sekali, rumah ini terlihat sangat dingin, orang luar yang masuk pasti akan menertawakan dan bilang menantu. Ibu Marni pelit tidak mau membelikan perabotan untuk keluarga. Ibu Marni mendecakkan lidah, menggelengkan kepala, berpura-pura, sangat kecewa. Aku melipat tangan bersandar di tepi meja makan, dia melihat sandiwara apa lagi yang akan ia mainkan. Ia berjalan lurus ke area dinding ruang tamu, tempat aku memasang sistem rak, buku kayu ek yang ditanam dari lantai hingga menyentuh langit-langit. Di sanalah, aku menyimpan ribuan buku profesional, novel, dan dokumen berharga yang kukumpulkan selama bertahun-tahun. Ia memukul-mukul rak kayu itu dengan tangannya, nada suaranya memerintah. Rak-rak kayu lapis ini, besok kamu panggil tukang bongkar semuanya untuk ibu. Membaca beberapa buku ini memangnya bisa menghasilkan uang? Bongkar saja, beri ruang kosong, agar ibu bisa memindahkan satu set meja kursi kayu jati ukir Jepara, yang tebal dari kampung ke sini. Ibu sudah memesan bufet kayu jati yang mengkilap. Pajang satu set piring dan gelas keramik di atasnya, baru namanya berkelas dan pantas. Di dinding yang kosong ini ibu akan tempel tulisan, kebahagiaan besar warna merah, tambah 2 kaligrafi emas di kanan kiri biar rezeki masuk ke rumah. Rumah itu harus merah merona, banyak perabotan mewah, baru terasa hangat, baru terlihat seperti rumah tangga yang sebenarnya. Ia terus berbicara tanpa henti, memaparkan rencana renovasi apartemenku menjadi gaya kampungan yang sok kaya, sambil menendang beberapa pasang sandal rumahku ke samping. Keangkuhannya telah mencapai puncaknya. Ia tidak hanya ingin merampas hak guna rumah, tapi juga ingin menghapus seluruh jejak pribadiku, mengubah ruang hidupku yang modern dan elegan menjadi tumpukan barang berantakan sesuai selera kampungannya. Kuingatkan sekali lagi, ini rumahku. Dari baut di dinding sampai rak buku ini, semuanya kubeli dengan uangku. Tidak ada seorang pun yang berhak mengubah, membongkar, atau membawa barang berantakan apapun ke sini. Aku melangkah maju, menyatakan dengan tegas bahwa kesabaranku sudah habis. Tiba-tiba pintu utama terbuka lebar, Hendra berlari masuk dengan napas terengah-engah. Ia masih memakai pakaian kusut dari semalam, wajahnya kuyu, keringat bercucuran. Mungkin ia baru saja bangun, tidak menemukanku di hotel, dan langsung panik menyusul ke sini. Melihat aku dan ibu kandungnya sedang berhadapan dengan sengit di tengah ruangan, Hendra buru-buru menyela, merentangkan kedua tangannya untuk melerai. Aduh, ada apa ini ibu dan Tari pagi-pagi sudah ribut-ribut? Tetangga dengar. Nanti dinilai buruk. Hendra berperan sebagai penengah, mengelus lengan ibunya. Untuk menenangkan. Melihat ada putranya sebagai sekutu, Ibu Marni langsung mengubah nada bicaranya. Dari orang yang sok berkuasa menjadi korban yang ditindas. Ia merengek dan menghentakkan kakinya keras-keras ke lantai. Lihat istrimu ini, Hendra. Ibu capek-capek jauh-jauh dari Jawa Tengah. Menjenguknya, memberinya saran untuk merenovasi rumah agar ada suasana kekeluargaan. Dia malah membentak ibu, dia mau mengusir ibu. Dia, mentang-mentang punya uang. Dia merendahkan kita yang orang kampung, tidak menganggap ibu sama sekali. Ibu Marni berakting mengambil ujung bajunya untuk mengusap air mata yang tidak pernah ada. Hendra menoleh padaku dengan cemberut, pura-pura menyalahkan. Sifat pengecutnya, yang selalu membela ibunya kembali terlihat jelas. Ia tidak mau repot bertanya. Duduk perkaranya, langsung membela ibunya secara membabi buta dan diam-diam, memaksaku untuk mengalah. Tari, kamu ini kenapa? Ibu sudah tua, pemikirannya mungkin agak kolot. Kamu, sebagai menantu harusnya tahu cara mengalah sedikit pada ibu. Rak buku dibongkar. Ya tinggal buat yang baru. Ada meja kursi kayu ya biarkan ibu memajangnya, supaya ibu senang. Kita sebagai anak, mengalah sedikit pada orang tua tidak akan rugi.
Apa-apa. Berbakti itu yang utama, Tari. Hendra menggunakan doktrin menghormati orang tua untuk memanipulasiku, memaksaku, menelan kepahitan menerima invasi ruang pribadiku secara terang-terangan oleh Ibu Marni. Dia berpikir bahwa hanya dengan membawa status ibu mertua untuk memaksa, aku akan ngoan-ngoan, patuh, menyerahkan segalanya. Kerja sama ibu dan anak ini membuatku tidak lagi merasa marah. Sebaliknya, aku merasa ini konyol. Sekelompok orang parasit yang tidak masuk akal. Sudah saatnya, aku melancarkan pukulan telak. Tidak membiarkan mereka berakting sedetik pun. Tuh lagi. Aku menepis tangan Hendra dari tubuhku, mundur 2 langkah untuk menjaga jarak, aman dari orang-orang yang sedang mengincar hartaku ini. Aku mengangkat kepalaku, menatap tajam ke wajah palsu Ibu Marni dan ekspresi cemberut Hendra. Air sudah tumpah dari gelasnya, tidak ada lagi alasan bagiku untuk menjaga perasaan atau bersikap sopan pada mereka. Sifat asli mereka harus dibongkar di bawah sinar matahari. Bakti yang Mas Hendra bicarakan, silakan keluarkan uang dari kantongmu sendiri. Untuk berbakti, kuulangi cerita semalam. Rumah baru yang kalian jual diam-diam, setengahnya adalah uang keringatku. Total 1,5 miliar tunai, kalian berdua. Mengambil uangku untuk pulang kampung beli rumah, buka tabungan deposito untuk kalian sendiri. Cerdas sekali. Jadi biarkan aku menghitung semuanya dengan jelas. Sekarang, Ibu Marni, uang itu sekarang ada di rekening Ibu. Aku minta Ibu segera ke bank dan mentransfer kembali tepat 1,5 miliar kepadaku, bayar pagi ini juga, tidak kurang sepeser pun. Aku menekankan setiap kata, suaraku bergema tegas, tidak menyisakan celah untuk tawar-menawar. Mendengar aku menagih uang, Ibu Marni terlonjak kaget, wajah merengek pura-pura. Sedih tadi lenyap tak berbekas, digantikan oleh keganasan dan kecerewetan. Layaknya preman pasar. Ia menepuk pahanya keras-keras, melompat dan menunjuk jarinya yang kasar tepat ke wajahku. Kamu bicara apa? Uang sudah masuk ke rekeningku, jangan harap aku akan memuntahkannya kembali sepeser pun. Anak muda, belum juga masuk pintu rumah. Suami sudah berani buka mulut menagih uang dengan kasar begitu? Kamu tahu sopan, santun tidak? Usiamu lebih tua dari anakku Hendra, bisa menikah dengan pemuda tampan seperti dia itu anugerah yang jatuh dari langit buatmu. Uang 1,5 miliar itu kusimpan sebagai uang ganti rugi untuk kerugian anakku karena harus menikahi wanita yang lebih tua. Kukembalikan padamu agar kau bisa foya-foya. Hah! Ibu Marni berteriak melengking. Kata-kata menyindir itu meluncur lancar, seolah sudah dihafalkan sebelumnya. Aku berdiri mematung selama beberapa detik, tercengang sampai merasa mual, mendengar argumen rendahan dari wanita ini. Uang hasil keringatku bekerja keras, siang malam selama 6 tahun, berhemat untuk masa depan. Di mulutnya, uang itu berubah menjadi uang kompensasi usia untuk pemuda parasitnya. Keserakahan telah membutakan mata mereka, mengabaikan semua logika normal. Ibu benar, Tari. Hendra ikut-ikutan, wajahnya tanpa rasa malu sedikit pun. Uang 1,5 miliar itu anggap saja sebagai kontribusimu untuk keluarga besar. Sekarang kita kan mau pindah ke apartemen ini, untuk apa uang itu lagi? Kamu, pebisnis sukses, rumah ini besar dan bagus. Kalau kamu butuh modal usaha, bawa saja sertifikat hak milik, SHM-nya ke bank untuk digadaikan. Banyak cara cari, pinjaman. Kenapa kamu harus teriak-teriak menagih beberapa perak dari tangan orang tua? Kalau kamu begitu, kamu itu tidak pengertian, kamu pelit, kamu tahu. Tidak? Hendra bukan saja menyetujui ibunya mengambil 1,5 miliar milikku secara cuma-cuma, tapi juga dengan terang-terangan menghasutku untuk menggadaikan apartemen bawaanku sendiri untuk mencari uang tunai. Di mata mereka, aku hanyalah mesin pencetak uang. Aset yang kumiliki secara otomatis, mereka masuk ke dalam kas bersama yang bebas dikendalikan keluarga mereka. Semua logika, semua moral dibelokkan oleh mereka demi melayani keserakahan yang tak ada batasnya. Bagus sekali, kalian bicara sangat bagus. Aku bertepuk tangan 3 kali, menyunggingkan senyuman sedingin es yang menusuk tulang. Uang ganti rugi ya? Menyuruhku gadai sertifikat ya? Kalian dengar baik-baik. Uang 1,5 miliar itu, kuanggap saja jatuh hilang, tapi harga yang harus kalian bayar akan berlipat ganda. Jangan pikir kalian bisa mengambil uangku secara cuma-cuma dan tidur nyenyak. Akan kutunjukkan pada kalian, menyentuh aset Tari ini, konsekuensinya akan sangat fatal. Setelah berkata begitu,
Aku berbalik melangkah ke kamar tidur, membanting pintu, dan menguncinya dari dalam. Mengabaikan Ibu Marni di luar yang terus memanggil-manggil, mengabaikan Hendra yang memintaku keluar untuk bicara. Baik-baik, aku dengan dingin membuka lemari pakaian, memilih setelan jas kerja yang paling tajam, merias wajahku dengan tegas. Musuh sudah menunjukkan sifat aslinya, aku juga tidak perlu berbelas kasihan lagi. Rencana untuk menyingkirkan orang-orang ini dari hidupku akan dimulai detik ini juga. Setelah menyiapkan semua dokumen legal yang diperlukan dan memasukkannya ke dalam tas, aku merapikan kerah jas kerjaku, menarik napas dalam-dalam lalu membuka pintu kamar. Ruang tamu saat itu sangat berantakan. Ibu Marni sedang duduk menyilangkan kaki di atas sofa kulit sapiku, tangannya memegang apel dan mengunyahnya dengan rakus. Hendra sedang membungkuk, membersihkan kotak styrofoam yang bocor untuk mengambil hati ibunya. Melihatku keluar dengan penampilan rapi, Hendra buru-buru berdiri tegak, hendak membuka mulut mengatakan sesuatu, tapi aku sudah mengangkat tangan menghentikannya. Aku ada urusan di luar. Sebelum pergi, aku punya satu pengumuman terakhir untuk kalian berdua, ucapku dingin dengan gaya yang mendominasi. Apartemen ini sekarang menunggak 2 tagihan besar kepada badan pengelola apartemen. Pertama, biaya pengelolaan maintenance fee dan layanan yang tertunggak sejak awal tahun. Kedua, biaya wajib untuk merombak total sistem, kabel listrik tertanam di dinding yang rusak parah. Total biaya yang harus segera dibayar adalah 250 juta dan 50 juta, totalnya 300 juta. Hendra dan Ibu Marni membelalakan mata menatapku, apel di tangan Ibu Marni nyaris jatuh ke lantai. Aku tersenyum sinis dalam hati, terus merentangkan jebakan yang sempurna. Kalau kalian ingin pindah ke sini dan tinggal sebagai pemilik rumah, maka sore ini atau selambat-lambatnya besok, kalian siapkan uang tunai 300 juta dan bawa ke kantor pengelola di lobi untuk dibayar. Kalau tidak dibayar, sistem listrik dan air apartemen ini akan diputus total, kartu akses lift juga akan diblokir. Aku tidak punya kewajiban membayar utang itu untuk orang yang ingin menetap di rumahku. Pikirkan saja baik-baik. Tanpa membiarkan mereka bereaksi atau membalas pertanyaanku, aku melangkah lurus ke pintu, memakai sepatu hak tinggiku, dan melangkah menyusuri lorong. Suara ketukan hak sepatuku bergema berirama di lantai marmer, meninggalkan kepanikan, dan suara bisik-bisik panik dari ibu dan anak itu di belakang. Aku sangat tahu sifat pelit mereka. Mendengar harus merogoh kocek ratusan juta rupiah, mereka pasti akan mencari cara untuk melempar tanggung jawab, dan itulah celah bagiku untuk menghancurkan ilusi mereka. Taksi membawaku langsung ke kantor agen properti Mas Bima di kawasan Jakarta Pusat. Baru saja aku melangkah masuk ke pintu kaca, Mas Bima sudah menyambutku dengan senyum sumringah khas orang yang baru saja mendapatkan kontrak besar. Tari, kamu datang di saat yang tepat. Iklan apartemen mewahmu dengan diskon 5%, baru tayang di sistem 2 jam. Pesananku langsung meledak. Aku sudah menyaring sepasang suami istri pengusaha muda yang baru pulang dari luar negeri. Mereka melihat foto asli dan maketnya, langsung suka tanpa perlu datang melihat lokasi. Yang paling penting, mereka siap menyiapkan dana tunai 7,6 miliar hari ini, juga untuk langsung mengambil unitnya. Kamu lihat kan cara kerjaku yang secepat kilat? Mas Bima melaporkan situasinya dengan antusias, menyerahkan berkas klien kepadaku. Aku tersenyum dan mengangguk, rasa lega menjalar ke seluruh tubuhku. Tepat, seperti dugaanku. Harga diskon yang besar ditambah desain rumah yang sempurna adalah umpan lezat yang ingin dimiliki oleh investor cerdas manapun. Bagus sekali. Mas bawa mereka ke ruang rapat, kita tutup transaksinya sekarang juga. Semua dokumen dan prosedur biar stafmu yang proses paralel. Aku ingin semuanya selesai sebelum bank tutup sore ini, perintahku dengan tegas. Pertemuan berjalan sangat lancar. Pasangan klien itu sangat sopan dan tampak sangat puas dengan keputusanku yang cepat. Di ruang kerja Mas Bima, tanda tangan terakhir dibubuhkan di atas perjanjian pengikatan jual-beli, PPJB, dan tanda. Jadi, saat aku menerima dana DP yang besar ditransfer langsung ke rekeningku, perasaan lega melintas di hatiku. Semua prosedur kesepakatan harga dan DP selesai sore itu. Kedua belah pihak sepakat bahwa besok pagi hari Selasa, transaksi pelunasan transfer tunai senilai nyaris 8 miliar akan dilakukan. Setelah itu, aku akan resmi menyerahkan unit dan kode akses pintunya. Transaksi kilat ini telah menutup rapat semua jalan mundur keluarga Hendra.
Rumah yang mereka impikan kini resmi menjadi milik orang lain. Tamparan. Kenyataan sudah menunggu mereka di depan mata. Lampu kota Jakarta menyala. Angin malam yang dingin menyelinap melalui celah gedung-gedung. Aku menyetir mobil kembali ke apartemen mewahku dengan suasana hati yang sama sekali berbeda. Bukan lagi sebagai calon istri yang cemas atau sedih. Aku sekarang seperti penonton yang dengan tenang menyaksikan pertunjukan drama menuju babak akhir. Apartemen ini hanya akan berada di bawah kendaliku dalam 2 hari ke depan. Waktu yang cukup untuk membersihkan gangguan bernama keluarga calon suami. Begitu keluar dari lift, bau yang mengerikan menusuk hidungku. Itu bukan aroma essential oil serai dan lemon yang biasa kunyalakan, melainkan bau terasi goreng. Bercampur bawang putih gosong yang menguar dari apartemenku sendiri. Aku mengernyitkan dahi, menggesek kartu akses dan membuka pintu. Pemandangan di depanku hampir membuatku tertawa terbahak-bahak karena kelucuan dan ketidaktahuan malu mereka. Ruang tamu mewahku kini tak ubahnya seperti area bus antar kota. Di atas sofa mahal, seorang pria berusia 60-an tahun, tubuh kurus dan hitam, sedang duduk menyilangkan kaki sambil mengisap rokok. Kretek, abunya berjatuhan ke atas karpet bulu domba putih bersih. Itu adalah Paman Yanto, paman kandung Hendra yang paling terkenal suka mabuk di keluarganya. Di kursi berlengan di seberangnya, seorang wanita dengan tulang pipi tinggi dan tatapan mata tajam sedang duduk memakan kuaci, membuang kulitnya berserakan di atas meja marmer. Itu adalah Bibi Ratna, bibi kandung yang terkenal paling cerewet dan galak di kampung. Di tengah ruangan, Ibu Marni sedang mondar-mandir dengan wajah sangat gembira. Yang membuatku tak habis pikir, dia mengenakan kebaya merah mencolok dengan manik-manik berkilau menyilaukan mata. Terlihat persis seperti penguasa yang bersiap membagikan kekuasaan. Di dapur Hendra mengenakan celemek sedang sibuk menumis daging berlemak. Asap minyak mengepul tebal menempel pada sistem lemari dapur kayu premium karena ia tidak tahu cara menyalakan exhaust hood, penyedot asap dapur. Melihatku masuk, semua mata di ruang tamu serempak menatap ke arahku. Tidak ada satu pun yang tersenyum menyambut. Tatapan-tatapan itu membawa aura, menginterogasi, menghakimi, dan penuh arogansi. Aku sangat mengerti apa arti sandiwara ini. Ini adalah pesta yang sengaja diatur oleh Ibu Marni, memanggil kerabat dekatnya datang untuk menggunakan tekanan massa mengintimidasi menantu baru. Mereka ingin menetapkan aturan ketat sejak hari pertama untuk mendidikku menjadi orang patuh yang melayani keluarga mereka. Aku masuk dengan tenang, melepas sepatuku di rak lalu berjalan menuju ruang tamu. Aku tidak repot-repot menyapa tamu tak diundang itu, melainkan langsung memilih kursi kosong dan duduk, melipat tangan di depan dada, dengan gaya santai. Seolah sedang menonton pertunjukan ketoprak di lapangan terbuka. Bibi Ratna berdeham, membuang kulit kuaci ke karpet lalu mendongak menatapku. Tari, sudah pulang ya? Jadi anak di dalam rumah kok membiarkan orang tua? Menunggu sampai jam segini baru bisa makan. Pergi kemana saja sampai hilang? Seharian dari pagi sampai malam gelap begini? Tidak tahu jalan pulang untuk bantu ibu masak dan bersih-bersih. Di tempat kami, menantu yang kelakuannya, sepertimu sudah lama ditegur keras. Bibi Ratna langsung menyerang dengan kata-kata pedas. Paman Yanto mengembuskan asap rokoknya yang pekat, mengangguk-angguk setuju. Benar itu, perempuan sekolah tinggi-tinggi juga percuma kalau tidak tahu adab. Jadi menantu, Hendra ini cucu laki-laki tertua di keluarga, kamu bisa menikahinya itu sebuah kehormatan besar. Kamu harus tahu diri dan bersikap sopan pada keluarga dari pihak laki-laki. Ibu mertuamu sayang padamu, memaafkan dosamu. Yang melawan tadi pagi, dia memanggil Paman dan Bibi Ratna ke sini untuk jadi saksi kamu mengakui kesalahanmu. Cepat kau tuangkan air minum untuk orang tua. Lalu ke dapur bantu Hendra bawa makanan ke sini. Paman Yanto menggurui dengan suara serak bau alkohol. Ibu Marni berdiri bersedekap membusungkan dada. Wajahnya angkuh menunggu aku. Berlutut menyajikan teh meminta maaf. Gambaran patriarki yang konyol ini membuatku merasa terhibur. Aku tidak marah, apalagi takut. Aku hanya menatap mereka. Ujung bibirku sedikit terangkat, membentuk senyum sinis yang penuh dengan rasa jijik. Mari kita lihat seberapa tidak masuk akalnya tuntutan yang akan mereka ajukan sebelum aku mengusir mereka dari rumah ini. Udara di ruang tamu sangat pekat dengan bau minyak dan asap rokok. Aku masih duduk tak bergerak di kursi, tidak punya niat sedikit pun untuk berdiri, menuangkan air, atau pergi ke dapur membawakan makanan seperti perintah Paman Yanto.
Sikap acuh tak acuhku membuat sekelompok orang konservatif ini merasa panas. Bibi Ratna menggebrak meja. Suara melengkingnya memecah keheningan. Kamu dengar? Tidak. Orang tua bicara tidak ditanggapi. Benar-benar tidak sopan. Baru melangkah satu kaki ke rumah ini sudah mau melangkahi ibu mertua. Hari ini, sebagai tetua keluarga, aku harus menegakkan aturan di rumah ini. Ibu mertuamu mungkin terlalu baik padamu, tapi aku tidak akan membiarkannya. Bibi Ratna mencondongkan tubuhnya, menatapku dengan tajam. Melihat ada yang mendukung, Ibu Marni langsung berkacak pinggang menambahi. Bibi Ratna benar, rumah harus punya atap, keluarga harus punya aturan. Tari, dengar baik-baik. Mulai bulan depan setelah pernikahan, kamu harus menyerahkan semua kartu ATM, kartu gaji, dan semua buku tabunganmu kepada ibu untuk dikelola. Perempuan itu biasanya boros suka belanja. Uang kalau ditaruh di tanganmu cepat atau lambat pasti habis. Ibu sudah tua, ibu tahu cara berhemat. Untuk keluarga, setiap bulan ibu akan memberimu jatah 2 juta untuk beli bensin dan sarapan. Sisanya ibu masukkan ke kas bersama untuk mengurus keperluan keluarga besar pihak suami. Kamu ada masalah dengan ini? Ibu Marni mengajukan tuntutan finansial yang sangat terang-terangan, ingin memegang seluruh kebebasan ekonomiku dengan cara yang paling tidak masuk akal. Aku mengangkat alis, menyandarkan punggung ke kursi. Ketidakrasionalan mereka sudah melampaui batas sandiwara biasa. Mereka menuntutku, seseorang yang menghasilkan uang secara stabil, untuk menyerahkan seluruh asetku kepada seorang wanita penuh perhitungan, lalu setiap bulan harus menadahkan tangan menerima beberapa juta untuk bertahan hidup. Mereka benar-benar menganggapku sebagai penyedia dana yang diikat dengan label menantu. Belum berhenti sampai di situ, Paman Yanto mematikan rokoknya di pot anggrek. Mahal milikku, berdeham dan melanjutkan. Soal uang, ya lakukan saja seperti itu. Uang di rumah memang paling benar dikelola satu pintu. Terus ada satu hal lagi. Anak Paman, si Agus, tahun ini masuk kuliah di Jakarta. Paman lihat ruang bacamu itu luas dan sejuk, kalau cuma dibiarkan kosong sayang sekali. Buku-buku itu singkirkan saja biar rapi. Minggu depan Paman akan bawa Agus ke sini untuk numpang tinggal. Selama 4 tahun dia kuliah, ada Mas Hendra dan Bude Marni di sini yang mengurusnya. Paman di kampung juga tenang. Kamu sebagai kakak ipar, kalian saja masakkan dan cucikan bajunya. Namanya saudara harus saling membantu, jangan pernah perhitungan uang makan dan tempat tinggal, mengerti? Aku hampir saja tertawa terbahak-bahak. Paman Yanto memang jago berhitung. Dia bukan hanya ingin menggunakan kamarku untuk anaknya tinggal gratis, tapi juga terang-terangan menjadikanku pembantu yang mengurus makan, pakaian, cucian, dan merawat keponakannya. Mereka dengan seenaknya membagi-bagikan setiap kamar, setiap sen gajiku dengan wajar dan bangga. Seolah-olah ini adalah hasil rampasan yang sudah mereka kuasai. Aku melirik Hendra. Ia baru saja membawa sepiring oseng-oseng dari dapur, mendengar dengan sangat jelas tuntutan arogan dari kerabatnya. Tapi malah, ia menundukkan kepala, tidak berani angkat bicara sepatah kata pun. Bahkan ia mengangguk kecil setuju dengan ibunya. Kepengecutan dan persengkongkolan Hendra. Inilah yang menjadi alasan terakhir untuk menghapus sisa keraguanku. Kalian semua sudah selesai bicara? Tanyaku lembut, nada suaraku sangat merdu, bertolak belakang dengan tekanan mereka. Seluruh ruang tamu tiba-tiba hening. Mereka menatapku dengan mata terbelalak. Heran. Mungkin mereka menunggu pertengkaran ribut atau keluh kesah dariku. Tapi, aku malah tersenyum, senyum yang sangat cerah dan segar hingga membuat mereka terpana. Semua nasihat yang Bibi Ratna dan Paman Yanto ajarkan, akan aku terima. Memang, benar, satu keluarga harus saling memperhatikan dan membantu. Soal menyerahkan kartu gaji untuk dikelola Ibu Marni, aku sangat setuju. Soal membersihkan ruang baca untuk Dik Agus menumpang selama 4 tahun kuliah, aku juga akan menuruti. Semakin ramai orang, rumah ini akan semakin hangat, benar kan? Aku membalas, dengan nada yang sangat hormat namun palsu, lalu mengangkat tangan menuangkan secangkir teh untuk Paman Yanto. Persetujuanku yang tiba-tiba membuat sekelompok keluarga Hendra itu seketika diliputi kegembiraan. Ibu Marni tersenyum lebar hingga matanya menyipit. Bibi Ratna mengangguk-angguk merasa menang, sementara Hendra menghela napas lega. Mereka mengira tekanan masa mereka telah berhasil mengubah keputusanku, tetapi mereka tidak tahu bahwa senyum persetujuanku adalah langkah awal dari rencana yang telah disusun matang tepat di meja makan ini. Aku sudah menyiapkan langkah yang sempurna,
dan sekarang saatnya orang-orang serakah ini masuk sendiri ke dalam masalah yang tak ada jalan keluarnya. Persetujuan mudahku seketika membuat ruang tamu dipenuhi suasana sukacita. Paman Yanto tertawa terbahak-bahak, menepuk pahanya memujiku sebagai orang yang tahu diri dan penurut pada orang tua. Bibi Ratna mendecakkan lidah mengangkat dagunya, puas karena kata-katanya ampuh. Ibu Marni bahkan menarik kursi duduk, lebih dekat denganku, mengambil sumpit dan meletakkan sepotong daging berlemak ke mangkuk nasiku, nadanya menjadi sangat manis. Hendra berdiri di sudut dapur, tersenyum cerah, membuang wajah cemberutnya. Gambaran keluarga harmonis palsu ini dilukis oleh kalkulasi egois mereka. Aku, melihat potongan daging berminyak di mangkuk, tidak menyentuh sumpit sama sekali. Aku berdeham pelan, mempertahankan senyum hormat di bibirku, dengan lembut melemparkan masalah kepada orang-orang yang sedang mabuk kekuasaan ini. Aku sepenuhnya setuju mengikuti keinginan keluarga, tapi ada satu hal kecil ini yang ingin kusampaikan agar keluarga kita bisa menyelesaikannya bersama-sama. Seperti yang kuberitahu ibu tadi pagi, apartemen ini sedang menunggak 300 juta untuk biaya IPL, iuran pemeliharaan lingkungan, dan listrik. Tapi sialnya, sore ini Badan Pengelola, BPA, baru saja mengirim pemberitahuan darurat, pipa saluran air di kamar mandi juga hampir pecah, butuh tambahan 50 juta untuk diganti secepatnya. Jadi, mereka meminta paling lambat besok harus dibayar lunas 350 juta tunai. Kalau tidak dibayar tepat waktu, mereka akan memutus listrik, memutus air, dan memblokir kartu akses lift. Mumpung keluarga besar sedang kumpul semua di sini, apalagi kita sudah jadi satu keluarga yang tinggal satu atap. Aku pikir setiap orang sebaiknya patungan sedikit untuk mengurus biaya wajib ini. Aku berbicara panjang lebar, mengalir, lancar kata demi kata. Begitu kalimatku selesai, suasana ribut tadi seketika terhenti. Suara kunyahan, Bibi Ratna berhenti, tangan Paman Yanto yang memegang rokok membeku di udara. Senyum di bibir Ibu Marni membeku seperti patung. Suasana riang seketika berubah, menjadi keheningan yang menyesakkan. Perhitungan mereka baru saja kuuji dengan beban 350 juta di atas meja. Aku pura-pura tidak menyadari kebingungan mereka. Lanjut membagikan tanggung jawab dengan sangat logis, berdasarkan kata-kata mereka sendiri. Ibu Marni sering mengajariku kalau keluarga itu tidak membedakan milik siapa. Paman Yanto mau bawa Dik Agus tinggal di sini, 4 tahun tidak perlu bayar uang sewa kos. Jadi Paman bisa bantu menyumbang 50 juta, anggap saja sebagai biaya perawatan bersama. Bibi Ratna sangat peduli padaku, Bibi kan tetua di keluarga. Bibi bisa pinjamkan aku 20 juta dulu untuk biaya perbaikan pipa. Lalu Ibu Marni sekarang sedang pegang uang penjualan rumah 3 miliar. Ibu tolong, keluarkan 100 juta untuk kami. Sisa puluhan juta kekurangannya nanti biar aku dan Mas Hendra yang cari jalan keluarnya. Bagaimana? Apakah usulku ini masuk akal dan adil? Aku memiringkan kepalaku, melebarkan mataku melihat berkeliling. Wajah-wajah itu berubah pucat karena menyangkut uang. Bibi Ratna adalah orang pertama yang bereaksi. Rasa percaya dirinya saat menuntut kelola keuangan tadi menguap bersih. Ia mengaduh pelan, mengusap perutnya. Aduh mati aku, perut Bibi tiba-tiba sakit melilit, mungkin karena makan kuaci yang keras. Urusan uang ratusan juta begini dari mana Bibi punya? Bibi ini petani yang susah payah, panen padi saja belum cukup bayar biaya tanam. Uang itu urusan kalian suami istri, Bibi sudah tua tidak sanggup ikut campur. Bibi Ratna langsung berkelit, buru-buru mengambil tasnya menutupi perut mencari alasan untuk menghindar. Paman Yanto tidak mau kalah. Ia mematikan rokoknya ke piring sisa makanan, melambaikan tangan terus-menerus. Paman baru saja bayar uang pangkal kuliah. Agus, kantong Paman sudah kering. Sekarang uang di kantong Paman cuma cukup buat beli tiket bus pulang ke kampung. Kalian kan berkecukupan, tolong bantu adikmu, sediakan tempat makan dan tidur. Sesama saudara kok hitung-hitungan uang listrik, air segala sampai merusak hubungan kekeluargaan. Urusan rumah kalian ya, selesaikan saja berdua. Paman Yanto membuang ketegasannya tadi, langsung menolak semua tanggung jawab. Aku menoleh menatap Ibu Marni, orang yang sedang memegang uang 3 miliar. Saat ini ia menundukkan kepalanya, kedua tangannya memilin ujung kebayanya. Uang, kemarin sudah Ibu masukkan ke deposito tenor 1 tahun. Kalau ditarik sekarang, bank akan memotong denda, uang bunga Ibu bisa hilang semua. Kamu kan gajinya besar. Uang 300 juta itu kamu atur sendiri saja bayarnya, jangan menuntut apa-apa dari orang tua. Hendra,
Kamu ini laki-laki tulang punggung keluarga. Kamu cari cara, pinjam ke teman-teman sana. Ibu tidak punya uang lebih untuk diberikan padamu, Ibu Marni. Dengan cepat melempar masalah ke putra kesayangannya. Aku tersenyum getir. Tepat dugaanku, sifat asli orang perhitungan adalah hanya ingin menerima tapi tidak pernah mau mengeluarkan. Saat membahas pembagian hak, mengambil kamar, menuntut kartu ATM, mereka menyebut diri sebagai keluarga. Untuk menekanku. Tapi saat harus merogoh kocek untuk membayar biaya menjaga rumah tersebut, mereka seketika berubah menjadi orang luar yang tidak ada hubungannya. Semuanya berjalan sesuai arah yang kurencanakan, dan sekarang saatnya mengeluarkan kontrak penentu. Ruang tamu tenggelam dalam kecanggungan dan penghindaran. Paman Yanto dan Bibi, Ratna menunduk pura-pura sibuk memunguti sisa kulit kuaci untuk dibuang ke tempat sampah, mencoba mengalihkan perhatian. Ibu Marni melirik Hendra, memberi isyarat mata, memaksanya untuk maju menyelesaikan masalah keuangan ini. Hendra berdiri kaku di tempatnya, keringat dingin mengucur di dahinya. Ia sangat tahu bahwa rekeningnya kosong melompong setelah mentransfer semua uang penjualan rumah kepada ibunya. Aku menghela napas pelan, berakting sebagai istri yang pasrah dan sangat pengertian dengan sempurna. Ya sudahlah, semua orang di kampung juga punya kesulitan masing-masing, aku tidak berani memaksa. Kalau begitu, biarlah Mas Hendra yang memikul urusan rumah ini. Bagaimanapun juga dia adalah suamiku, orang yang akan memegang kendali keputusan di keluarga kita nanti, ucapku, dengan nada lembut, secara proaktif melepaskan ikatan mereka. Aku berdiri, melangkah cepat menuju kamar tidur pribadiku. Membuka berangkas, aku, dengan hati-hati mengeluarkan sebuah dokumen yang dijepit rapi. Judul yang dicetak tebal di atas kertas putih bersih berbunyi, Perjanjian Tambahan Hak, Pengelolaan dan Kewajiban Aset. Ini adalah dokumen yang kuminta dari tim legal perusahaanku untuk disusun secara kilat sore tadi. Sebuah langkah tertulis yang dirancang khusus untuk orang-orang yang gila kekuasaan. Aku kembali ke ruang tamu, meletakkan dokumen itu beserta sebuah pulpen tinta biru di atas meja kaca tepat di depan Hendra. Semua mata langsung tertuju pada kertas-kertas yang bernada hukum tersebut. Ibu Marni agak berdiri, mencoba membaca tulisan yang dicetak. Ini apa, Tari? Kertas apa ini banyak sekali tulisannya? Tanya Ibu Marni, penasaran. Aku tersenyum cerah, menatap Hendra dengan lembut. Mas Hendra, aku tahu kamu pasti sedikit gengsi kalau harus tinggal di rumah yang dibeli oleh keluargaku. Agar kamu merasa nyaman dan agar keluarga kita benar-benar harmonis, aku sudah meminta kantor pengacara untuk menyusun surat perjanjian ini. Di dalamnya, tertulis jelas bahwa aku secara sukarela menyerahkan seluruh hak pengelolaan dan hak untuk mengatur ruang di apartemen ini kepadamu. Mulai besok, kamu resmi menjadi wakil yang sah untuk mengurus segala hal terkait apartemen ini. Kamu punya hak penuh memutuskan apakah mau membongkar rak, buku, membeli perabotan baru, atau mempersilakan kerabat datang menginap. Ibu Marni dan keluarga juga bisa lebih nyaman tinggal di sini, aku menjelaskan. Dengan bahasa paling sopan, memukul tepat pada kelemahan psikologis pria yang ingin merasa mendominasi. Mendengar frasa hak mengatur ruang dan perwakilan sah, mata Hendra langsung berbinar. Keinginan untuk mengontrol sepenuhnya menutupi kehati-hatiannya. Benarkah begitu? Kamu membiarkanku menjadi kepala keluarga, memberiku hak penuh, memutuskan segalanya di rumah ini, benarkah? Tanya Hendra antusias. Tentu saja. Tetapi setiap hak selalu diiringi tanggung jawab yang setara. Aku membalik ke halaman kedua dari surat perjanjian itu, menunjuk sebuah pasal yang dicetak miring. Untuk melegalkan perpindahan hak pengelolaan ini, kamu harus menandatangani komitmen bahwa kamu sendiri yang akan memikul seluruh tanggung jawab untuk melunasi utang 350 juta kepada Badan Pengelola, BPA, dan pihak kontraktor listrik air. Tanda tanganmu akan menggantikan namaku di semua tagihan. Ini adalah kesepakatan yang jelas. Aku serahkan hak pengelolaan. Kamu tanggung beban keuangannya. Masuk akal, kan? Hendra buru-buru mengambil kertas itu membaca sekilas bagian hak-haknya. Ia sepenuhnya mengabaikan kalimat yang menekankan tanggung jawab pembayaran. Dalam pemikirannya yang sempit, mendapatkan legalitas mengelola apartemen bernilai hampir 8 miliar adalah kesempatan langka. Ia berpikir bahwa menandatangani surat utang ini hanyalah formalitas. Toh setelah menikah, aku pasti harus merogoh kocekku sendiri untuk melunasi utang itu demi dia. Keserakahan telah membutakan akal sehat seorang pria dewasa.
Ibu Marni yang berdiri di sampingnya terus menyikut lengan putranya. Ia berbisik, menghasut, tanda tangan saja, nak, tanda tangan cepat sebelum dia berubah pikiran. Kalau kita pegang kertas ini, kita sah jadi penguasa rumah. Uang 350 juta itu tunda saja ke pengelola beberapa bulan. Setelah nikah paksa dia pakai uangnya sendiri untuk bayar. Uangnya kan juga uang keluarga kita. Perhitungan licik ibu mertua itu semakin membulatkan tekadku untuk menjalankan rencanaku sampai akhir. Tanpa ragu sedetik pun, Hendra membuka tutup pulpen, dengan cepat menandatangani semua halaman surat perjanjian tersebut. Suara goresan pulpen di atas kertas terdengar seperti langkah penentu takdir yang telah ditetapkan. Semua prosedur tertulis telah resmi selesai. Aku dengan hati-hati mengumpulkan kembali dokumen yang sudah ditandatangani Hendra. Aku merapikan lipatannya, tersenyum puas, lalu dengan santai kembali ke kamar dan menyimpan surat itu ke dalam brankas. Masalah sudah disahkan secara tertulis, hanya butuh sedikit dorongan besok, maka seluruh ambisi mereka akan berhadapan dengan kenyataan pahit. Makan malam penuh muslihat keluarga Hendra akhirnya berakhir dengan kepuasan di pihak mereka. Paman Yanto dan Bibi Ratna dengan gembira menenteng tas berisi bingkisan yang mereka ambil seenaknya dari lemari minuman kerasku untuk dibawa pulang. Mereka yakin telah berhasil menunjukkan taring mereka kepada menantu baru dan mengamankan keuntungan pribadi. Ibu Marni memutuskan menginap di apartemen, langsung memilih kamar tamu dengan alasan agar besok lebih mudah menyuruh tukang mengukur dan merombak interior. Sesuai gaya kampungannya, untuk membuat sandiwara ini terlihat natural hingga akhir, aku tetap mempertahankan sikap mengalah. Aku mengambil beberapa kardus besar, mulai membersihkan buku-buku tebal dari rak kayu dan memasukkannya ke dalam kardus. Sambil berkemas, aku mengobrol santai dengan Ibu Marni. Ibu panggil saja tukang kayu terbaik untuk mengukur dengan akurat ya, Bu. Bagian ini cukup lebar untuk menaruh lemari bufet baru. Buku-buku ini akan kusimpan agar rumah terlihat rapi. Lusa setelah perabotan baru ibu datang, keluarga kita bisa mengadakan syukuran kecil-kecilan menyambut Dik Agus mulai kuliah. Menurut ibu rencana ini bagus tidak? Aku mengangguk, menatapnya dengan tatapan tulus. Ibu Marni duduk di sofa, sambil membersihkan gigi dengan tusuk gigi, tersenyum, sumringah. Kepuasan karena tujuannya tercapai terlihat jelas di wajahnya. Bagus, kamu akhirnya paham juga. Kalau keluarga sudah sepakat begini kan damai, rasanya. Ya sudah, kalau sudah selesai beres-beres, cepat mandi dan istirahat. Besok ibu akan panggil tukang datang pagi-pagi, kamu kalau mau berangkat kerja. Kasihkan saja kartu aksesnya pada Hendra. Semua urusan menata rumah biar ibu yang atur, kamu tidak usah capek-capek. Ibu Marni mengibaskan tangan, bergaya, layaknya bos besar. Aku mengangguk setuju, mendorong kardus-kardus buku itu ke sudut dinding lalu, berbalik masuk ke kamar mandi. Kucuran air dingin dari shower membantuku melepaskan semua kelelahan dan tekanan yang harus kutahan sepanjang malam. Kekecewaanku terhadap keluarga ini sudah mencapai puncaknya, tapi aku harus bersabar. Lewati saja malam ini, dan hidupku akan beralih ke halaman yang sama. Sekali baru, pukul 11 malam. Aku keluar dari kamar mandi mengenakan piyama lengan panjang yang tertutup. Hendra sudah berbaring di tempat tidur, kedua tangannya menyangga kepala, mulutnya bersenandung lagu populer. Ia merasa seperti orang yang baru saja meraih kesuksesan besar. Begitu aku membaringkan tubuhku, Hendra langsung mencondongkan badan, melingkarkan lengannya berniat memelukku. Bau makanannya yang bercampur dengan bau alkohol membuatku merasa tidak nyaman. Aku dengan dingin menepis tangannya, bergeser menjaga jarak untuk privasiku. Tidurlah. Aku lelah sekali. Seminggu ini sibuk mengurus pekerjaan. Hari ini, juga seharian di kantor. Besok pagi aku harus bangun lebih awal untuk mengemasi sisa barang pribadiku, mengosongkan ruang untuk tukang ibumu. Biarkan aku istirahat, tolakku dengan nada serius dan lelah. Hendra yang ditolak mentah-mentah tampak kesal. Ia mendengus di tenggorokannya, membalikkan badan memunggungiku, menarik selimut hingga ke bahu. Ketidakpeduliannya selalu seperti ini. Ia tidak pernah benar-benar peduli dengan perasaan atau kelelahanku. Yang ia pedulikan hanyalah emosi pribadinya. Hanya beberapa menit kemudian, suara napasnya yang teratur memenuhi kamar yang gelap. Aku berbaring miring di tepi kasur, mataku terbuka menatap ruang yang sunyi. Aku sama sekali tidak mengantuk, otakku sangat sadar untuk menyusun ulang semua rencana. Aku meraih ponsel,
menurunkan kecerahan layar ke tingkat paling rendah agar tidak mengganggu orang di sebelahku. Aku membuka aplikasi WhatsApp, mengetik pesan singkat untuk Mas Bima si agen properti. Semua prosedur besok pagi jalan sesuai jadwal, tidak ada perubahan. Tolong, ingatkan pembeli untuk menyiapkan dana tunai lunas. Belum genap 1 menit, balasan dari Mas Bima muncul di layar. Tenang saja, klien VVIP sudah siap dana, konfirmasi hadir di kantor notaris jam 08.30. Pihak bank juga sudah standby untuk proses clearing RTGS kilat. Besok selesai tanda tangan, langsung kuucapkan selamat ya. Aku tersenyum, mengunci layar ponsel, lalu meletakkannya di sebelah bantal. Keputusan sudah ditetapkan dengan kuat. Besok pagi saat matahari terbit, aku akan melangkah keluar dari masalah bernama keluarga Hendra dengan tegas. Di malam terakhir bersama parasit ini, aku memilih menjadi orang yang paling tegas, menunggu perubahan total. Sinar matahari pagi menembus celah gorden, menandakan hari kerja yang baru telah tiba. Aku bangun pukul 6 pagi ketika Hendra masih tertidur pulas. Aku diam-diam turun dari ranjang, memilih setelan jas kerja gelap yang elegan, menyanggul rapi rambutku, dan merias wajah dengan tipis namun tegas. Aku memasukkan semua dokumen identitas, sertifikat hak milik, SHM, apartemen, dan PPJB ke dalam tasku, lalu dengan pelan menarik koper kecil berisi barang-barang pribadiku yang paling berharga keluar dari kamar. Melewati ruang tamu, kulihat Ibu Marni masih tidur meringkuk di atas sofa. Mahalku. Pemandangan berantakan ini sangat bertolak belakang dengan keanggunan apartemen ini sebelumnya. Aku meletakkan kartu akses lift dan pintu di atas meja makan, beserta selembar kertas memo berisi beberapa kata. Hendra, pegang kartu akses ini untuk membuka pintu bagi tukang, aku berangkat. Kerja pagi, pesan terakhir yang kutinggalkan untuk orang-orang yang akan segera menghadapi kenyataan. Tanpa ragu, aku melangkah tegap keluar dari rumah itu. Kantor notaris, PPAT pada pukul 8 pagi sudah mulai ramai. Pasangan klien yang membeli apartemenku datang sangat tepat waktu, berpakaian profesional layaknya pebisnis sejati. Mas Bima telah menyiapkan ruang rapat khusus agar proses transaksi berjalan fokus dan cepat. Semua proses verifikasi dokumen dan identitas diselesaikan oleh notaris dengan sangat cepat berdasarkan berkas yang sudah disiapkan sebelumnya. Mbak Tari, akta jual beli dan berkas peralihan hak sudah selesai kami periksa. Silakan kedua belah pihak membaca ulang sebelum menandatangani dan membubuhkan cap jempol. Ucap notaris dengan lembut sambil meletakkan setumpuk dokumen di atas meja. Mataku menyapu informasi yang tertulis jelas di atas kertas. Namaku, status hukumku, status aset yang bersih dan tidak dalam sengketa, semuanya jelas. Aku menggunakan pulpen menandatangani sudut bawah, lalu menekan ibu jariku ke bak tinta, mencetak sidik jariku di halaman terakhir dokumen tersebut. Tindakan tegas itu terasa seperti melepaskan ikatan, membebaskan diriku dari tekanan yang tidak masuk akal. Pasangan pembeli juga dengan cepat menyelesaikan bagian tanda tangan mereka, sambil tersenyum puas. Begitu sertifikat hak milik resmi dicap oleh notaris untuk proses balik nama, klien wanita di hadapanku tersenyum sopan, memproses perintah transfer melalui aplikasi perbankan prioritasnya. Ruang rapat seketika hening, hanya terdengar suara obrolan pelan. Ting, suara notifikasi dari ponselku terdengar jelas. Aku mengambil ponselku, layar menampilkan notifikasi mutasi saldo masuk sebesar 7.600.000. Rekening bankku saat ini menampilkan deretan angka yang sesuai dengan nilai transaksi. Transaksi sukses sempurna, nyaris 8 miliar uang telah aman berada di rekening pribadiku. Sebuah aset yang sepenuhnya legal, dan tidak ada seorang pun yang bisa ikut campur. Terima kasih atas kerjasamanya yang cepat, Mbak Tari. Semoga harimu menyenangkan. Klien wanita itu mengulurkan tangan menjabat tanganku, resmi, menerima kunci dan kode akses pintu digital yang baru. Sama-sama, Bapak dan Ibu. Semoga kalian memiliki pengalaman luar biasa di apartemen baru ini. Saya sudah mengemasi barang-barang pribadi saya. Semua barang dan perabotan yang tertinggal di dalam, kalian punya hak penuh untuk membuang atau memprosesnya sesuai keinginan kalian, balasku sambil tersenyum, menekankan pada kata membuang barang untuk mempersiapkan insiden yang akan datang. Keluar dari kantor notaris, aku melangkah ke jalanan Jakarta yang sibuk. Angin pagi berhembus, membuat suasana hatiku sangat lega. Perasaan ringan menjalar ke seluruh tubuh, beban tak kasat mata yang menekan pikiranku selama 2 hari
terakhir telah musnah. Uangku sudah aman, hak untuk memutuskan hidupku sudah kembali ke tanganku. Sekarang saatnya kembali ke lokasi lama, menyaksikan kepanikan orang-orang yang telah merancang rencana untuk merampas hartaku. Saat mereka sadar bahwa semua pengaturan mereka sia-sia, hasil dari tipu daya mereka akan segera terungkap. Taksi berhenti di depan lobi kawasan apartemen mewahku di bawah terik matahari. Siang, aku turun dari mobil, berjalan santai melewati pintu kaca otomatis. Resepsionis di lobi lantai 1 membungkuk hormat dengan senyum cerah seperti biasa. Aku mengangguk membalasnya, merasa sangat nyaman di dalam hati. Menggesek kartu akses residenku untuk terakhir kalinya menuju lantai 25, aku bisa mendengar detak jantungku berdetak dengan ritme yang mantap. Tidak ada lagi kecemasan, tidak ada lagi rasa mengalah yang menyesakan. Aku kembali untuk membersihkan masalah terakhir. Melangkah menyusuri lorong yang berlapis karpet empuk, langkahku tiba-tiba terhenti. Dari arah apartemen yang baru kutinggalkan tadi pagi, terdengar suara keributan. Suara palu mengetuk dinding, suara barang digeser bercampur dengan suara teriakan wanita yang sedang memberi instruksi. Aku mendorong pelan pintu utama yang sedikit terbuka. Di hadapanku terpampang pemandangan yang kacau balau. Apartemen gaya minimalisku telah diacak-acak oleh keluarga Hendra secara sembarangan. Di tengah ruang tamu, Ibu Marni sedang berdiri memberi instruksi di atas sofa, tangannya memegang meteran gulung. Ia melihat sekeliling, berteriak menyuruh tukang memindahkan berbagai barang. Heh, bawa semua kardus buku itu keluar ke lorong. Buku-buku ditaruh di sini. Bikin sempit jalan saja. Di sudut dinding itu, ibu sudah hitung, akan ditaruh kursi goyang besar supaya malam ibu bisa santai. Cepat kau seret barang-barang itu keluar. Ibu Marni berteriak keras. Gayanya seperti penguasa yang menentukan seluruh isi ruangan. Hendra membungkuk dengan keringat bercucuran. Kedua tangannya mengangkat kardus-kardus berat yang sudah kukemas rapi. Di dalamnya berisi buku-buku profesionalku dan dokumen penting. Ia menyeret kardus-kardus itu dengan kasar ke luar pintu. Gesekan itu membuat lakban kardus robek. Beberapa buku jatuh ke lantai marmer. Halaman kertasnya kusut terinjak sepatunya. Ia sama sekali tidak peduli, hanya fokus membersihkan rumah sesuai perintah ibunya. Aku menoleh ke arah rak TV. Entah sejak kapan, Bibi Ratna sudah kembali hadir di sini. Saat ini ia sedang berdiri di sudut ruangan, melihat-lihat sekeliling. Kedua tangannya memegang vas kristal mahal yang diimpor langsung dari Eropa. Itu adalah hadiah ulang tahun dari rekan bisnisku tahun lalu. Bibi Ratna dengan hati-hati membalut vas itu dengan kain untuk disembunyikan dan dibawa pulang ke kampung. Vas ini ditaruh di sini ganggu jalan, nanti bawa pulang ke Jawa Tengah dipajang di ruang tamu. Si tarikan banyak uang, dia tidak kurang barang baru. Tempat ini bersihkan saja biar kelihatan luas. Bibi Ratna bergumam sendiri, meyakinkan dirinya sendiri bahwa mengambil barang milik orang lain adalah hal yang wajar. Kelancangan mereka terjadi tepat di depan mataku. Mereka dengan seenaknya menata ulang perabotan, memindahkan barang pribadiku, dan dengan santai berniat mencuri barang mahal ke tempat lain. Mereka memberikan hak kepada diri mereka sendiri untuk menjadi penguasa rumah ini hanya karena selembar surat perjanjian yang Hendra tanda tangani semalam. Berdiri di ambang pintu, aku melipat tangan di dada, mataku dengan tenang, mengamati orang-orang yang sedang sibuk dengan rencana rakus mereka. Senyum tipis di bibirku perlahan menjadi semakin jelas. Sudah saatnya mengakhiri kesalahpahaman besar ini. Aku mengangkat tangan dan bertepuk tangan 3 kali dengan sangat keras dan tegas. Suara tepukan bergema di ruangan yang bising, seketika menarik perhatian semua orang di dalam. Hendra terkejut dan menghentikan tangannya. Ibu Marni menoleh dengan kasar ke arah pintu. Bibi Ratna terlonjak kaget, buru-buru menyembunyikan vas kristal itu ke bawah meja. Semua mata menatap lurus ke arahku. Orang yang sedang berdiri, tegak dalam setelan jas rapi dengan aura yang sangat mendominasi. Aku berjalan perlahan ke tengah ruang tamu, mengangkat tangan menarik tirai agar terbuka lebar. Cahaya siang yang terang benderang langsung membanjiri ruangan, menyoroti dengan jelas semua kekacauan dan juga wajah-wajah yang menegang karena terkejut. Pemandangan bersih-bersih rumah yang sangat meriah, tapi sepertinya kalian membuang-buang tenaga dengan sia-sia, ucapku dingin, suaraku terdengar sangat jelas. Ibu Marni dengan cepat menguasai kembali wajah angkuhnya. Ia menatapku dengan sikap merendahkan. Kamu sudah pulang? Lihat apa? Rumah harus ditata ulang biar enak dipandang. Kan sudah ibu bilang,
Kasihkan kartu akses ke Hendra lalu kamu urus saja pekerjaanmu. Urusan rumah ibu yang tangani. Kenapa kamu kembali lagi? Bikin repot tukang bekerja? Cepat keluar sana biar orang bisa kerja. Ibu Marni membentak. Hendra juga ikut-ikutan menimpali ibunya, menggosok-gosokkan kedua tangannya. Yang kotor. Tari, kamu biarkan saja ibu menata rumah. Aku kan sudah tanda tangan surat perjanjian menerima hak perwakilan interior semalam. Kamu tenang saja pergi kerja. Urusan menata rumah aku yang atur. Kamu pulang cepat begini, mau mengawasiku ya? Hendra tersenyum sinis, mengira kertas semalam memiliki kekuatan untuk menentukan segalanya. Aku tertawa terbahak-bahak, tawa yang lugas dan memiliki makna yang sangat jelas. Aku memasukkan tangan ke dalam tasku, mengeluarkan surat perjanjian yang ditandatangani Hendra semalam. Tumpukan kertas yang penuh dengan tanda tangannya, itu kini berada di tanganku. Hendra, kamu ini polos sekali ya. Kamu pikir kertas ini benar-benar memberimu hak untuk menjadi pemilik apartemen bernilai 8 miliar ini? Aku mengangkat dokumen itu sejajar dengan wajahku, lalu dengan gerakan tegas, aku merobek. Kertas itu menjadi dua. Suara kertas robek memecah udara. Aku terus merobeknya menjadi potongan-potongan kecil. Serpihan kertas itu berjatuhan ke atas lantai marmer. Hendra membelalakan matanya melihat serpihan kertas yang jatuh, wajahnya berubah pucat. Karena tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kamu gila ya, Tari? Kertas legal ada tanda tangan jelas, kenapa kamu robek? Kamu mau ubah keputusan tidak mengizinkanku jadi wakil lagi? Hendra berteriak, melangkah maju berniat memungut serpihan kertas itu. Ubah keputusan? Aku menatap lurus ke matanya, mengucapkan kata demi kata, dengan sangat jelas. Dengar baik-baik, Hendra, apartemen ini sudah bukan milikku lagi, dan tentu saja tidak ada hubungannya dengan keluargamu. Pagi ini juga, di kantor notaris, aku sudah resmi menjual apartemen ini kepada klien seharga nyaris 8 miliar. Semua proses balik nama sudah selesai, transaksi sudah lunas. Kalian semua sekarang sedang berdiri dan mengacak-acak barang di rumah milik orang lain. Keheningan seketika menyelimuti seluruh ruang tamu. Tidak ada satupun yang sempat bereaksi. Ibu Marni mematung di tempat. Bibi Ratna dengan panik, meletakkan kembali vas kristal ke atas meja. Hendra mundur 2 langkah, matanya dipenuhi kepanikan luar biasa. Rencana mereka untuk menguasai hartaku baru saja, kuhancurkan sepenuhnya hanya dengan beberapa kalimat singkat. Kenyataan yang kuumumkan ibarat siraman air es yang menyiram habis semua kalkulasi gila mereka. Suasana di ruang tamu menjadi sangat tegang hingga sulit bernapas. Pada detik-detik pertama, otak keluarga Hendra seolah berhenti berfungsi menghadapi informasi yang terlalu mengejutkan yang baru saja kusampaikan. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa apartemen yang sedang mereka tata mati-matian ini sudah tidak lagi menjadi milik anggota keluarga hanya dalam satu pagi. Ibu Marni adalah orang pertama yang memecah kesunyian. Ia turun dari sofa, melambaikan tangannya kehilangan kendali. Kamu menipu keluarga kami, kamu, perempuan licik. Rumah ini baik-baik saja, beraninya kamu jual? Kalau dijual, lalu kita mau tinggal di mana? Aku tidak percaya. Pasti kamu mengarang cerita untuk mempersulit kami, supaya kamu bisa menyimpan rumah ini untuk dirimu sendiri. Kan? Ibu Marni berteriak membantah, wajahnya beringas. Ia menolak kenyataan dengan segala argumen yang bisa dipikirkannya. Hendra melangkah cepat ke depanku, wajahnya sangat emosional. Sikap tenangnya, yang biasa hilang tanpa sisa, digantikan oleh kepanikan seseorang yang rencananya hancur berantakan. Kamu bohong kan, Tar? Mana mungkin kamu bisa jual rumah secepat itu? SHM memang atas namamu, tapi kita akan jadi suami istri. Kamu tidak bisa jual aset sebesar ini tanpa persetujuanku? Cepat katakan padaku kalau kamu cuma bercanda. Hendra memaksa bertanya, suaranya parau karena panik. Aku dengan dingin mundur selangkah untuk menjaga jarak. Aku merapikan lipatan jas kerjaku, mengangkat kepala menatap lurus kepanikannya. Aku tidak pernah bercanda soal aset pribadiku. Ponselmu masih bisa menelepon, kan? Telepon badan pengelola di lobi sekarang juga untuk memastikan siapa pemilik baru apartemen ini. Aku sudah menyerahkan kunci dan mengganti kode akses untuk mereka. Hanya dalam 15 menit lagi, pemilik baru akan naik untuk menerima unitnya. Apakah kalian mau tetap di sini menunggu security apartemen memanggil polisi untuk mengamankan kalian atas tuduhan masuk tanpa izin ke rumah orang? Ucapku, lantang kata per kata, menghancurkan keraguan terakhir mereka. Hendra terhuyung mundur, menyandarkan punggungnya ke dinding.
Ia mengacak-acak. Rambutnya, wajahnya terlihat sangat putus asa. Tidak mungkin begini. Kalau kamu jual apartemen ini, keluargaku mau tinggal di mana? Ibuku baru saja menerima uang DP penjualan rumah kami di kampung pagi ini. Karena ingin fokus hidup di Jakarta, ibu buru-buru menyetujui penjualan rumah di sana. Sekarang rumah di Jakarta kamu jual. Kalau rumah di kampung dibatalkan, pelepasannya, dari mana kami punya uang untuk bayar penalti ganti rugi DP 2 kali lipat pada pembelinya? Sekarang rumah di desa sudah tidak ada. Apartemen di Jakarta juga kamu jual. Apa seluruh keluargaku harus jadi gelandangan? Hendra berbicara dengan nada terkejut, seolah tidak percaya dengan situasi yang menimpanya saat ini. Aku terdiam sejenak mendengar informasi mengejutkan ini. Ternyata perhitungan licik Ibu Marni jauh lebih ekstrem dari dugaanku. Demi memonopoli seluruh ruang hidup di apartemenku, ia mengambil risiko menjual satu-satunya tempat tinggal mereka di kampung. Mereka terlalu percaya diri bisa mengendalikan situasi, sangat yakin bahwa aku akan setuju menyerahkan hartaku. Pada akhirnya, kepercayaan diri yang berlebihan itulah yang mendorong mereka ke jurang tanpa tempat berlindung. Rumah baru bersama sudah dijual. Rumah di kampung juga ikut dijual. Apartemen bawaanku ternyata tidak bisa diintervensi. Sebuah rentetan tindakan blunder yang mereka ciptakan sendiri. Konsekuensi nyatanya datang lebih cepat dari yang dibayangkan. Pemandangan putus asa keluarga Hendra terjadi tepat di depan mataku, menunjukkan hasil akhir yang sangat jelas dari keserakahan yang salah arah. Suara keluhan Ibu Marni dan kepanikan Hendra menandakan akhir yang tidak bisa diubah lagi. Tepat pada saat itu, suara langkah kaki terdengar dari lorong pintu utama. Terbuka lebar. Tim keamanan, security apartemen yang diikuti oleh sepasang suami, istri pemilik baru melangkah masuk dengan serius. Klien wanita itu mengerutkan dahi melihat kardus-kardus robek yang berserakan di lorong, lalu menatap tajam ke arah kekacauan perabotan di ruang tamunya. Ia menatap keluarga Hendra yang sedang panik, lalu beralih menatapku meminta penjelasan. Mbak Tari, ada apa ini? Kami datang untuk menerima serah terima unit sesuai jadwal. Siapa orang-orang ini dan kenapa mereka memindahkan barang seenaknya di rumah saya? Tanyanya lugas dengan gaya yang sangat tegas. Aku melangkah maju dengan senyuman meminta maaf yang elegan namun tenang. Saya sangat meminta maaf atas ketidaknyamanan ini, Ibu. Ini adalah kenalan yang sedang membereskan barang untuk segera pergi sekarang juga. Bapak dan Ibu bisa meminta bantuan tim security untuk mengosongkan ruangan agar unit bisa diserah terimakan. Aku mengarahkan pandanganku pada kepala security gedung. Petugas security segera memahami situasinya. Ia melangkah maju dengan tegas, memberikan perintah yang jelas. Tolong bagi mereka yang namanya tidak tertera pada dokumen kepemilikan yang sah untuk segera membereskan barang dan keluar dari apartemen ini. Unit ini sudah berganti pemilik. Tindakan apapun yang mengganggu atau menolak bekerja sama mulai detik ini akan kami buatkan berita acara perkara untuk diproses oleh pihak kepolisian. Mendengar ancaman BAP ke polisi, Bibi Ratna ketakutan setengah mati. Ia buru-buru mengambil tasnya, mencari celah menyelinap keluar pintu menuju lift, meninggalkan keluarganya begitu saja. Melihat hal itu, Ibu Marni bereaksi lebih gila. Ia duduk ndeprok, mengemper di lantai, berteriak-teriak mencari perhatian. Ya ampun Tuhan, kau berkomplot dengan orang luar untuk mengusir keluargamu sendiri dari pintu. Kamu keterlaluan, Tari. Aku tidak mau pergi kemana-mana, teriak Ibu Marni. Memberontak. Hendra yang mulai tersadar, melangkah ke arahku dengan niat berdebat sengit. Tapi belum sempat ia melakukan apa-apa, dua petugas keamanan dengan cepat menahan tangannya untuk menjaga ketertiban. Lepaskan aku! Aku punya surat perjanjian tertulis yang sah. Tari, jelaskan pada mereka. Kertas yang kau suruh aku tanda tangani semalam tertulis jelas bahwa aku wakil yang sah. Cepat katakan pada mereka. Hendra berteriak lepas, kendali masih bergantung pada selembar kertas yang ia kira adalah hak istimewa. Aku menatap lurus padanya, menjelaskan dengan cara yang paling jelas. Kamu mau bahas soal perjanjian semalam? Salinan draftnya memang sudah kurobek, tapi dokumen aslinya sekarang dipegang oleh Badan Pengelola, BPA, di bawah. Coba, ingat baik-baik apa yang kamu tanda tangani. Itu bukan sertifikat hak milik apartemen. Itu adalah surat pernyataan. Pengakuan utang. Kamu telah dengan sukarela menandatangani dan bertanggung
Jawab penuh untuk melunasi utang 350 juta untuk biaya IPL dan perbaikan pipa rumah ini. Salinan dokumen itu sudah kukirimkan ke pengacaraku dan pengelola apartemen. Jika kamu tidak segera angkat kaki dari sini, maka kwitansi penagihan utang itu, ditambah dengan surat laporan polisi atas tindakanmu memalsukan dokumen dan menggelapkan uang DP rumah baru kita, akan langsung meluncur ke meja penyidik kepolisian. Hendra, kamu sendiri yang menandatangani kewajiban finansial itu. Saat ini, kamu tidak punya hak kepemilikan apapun di sini. Setiap kata-kataku mencerminkan kebenaran dari sudut pandang hukum. Hendra akhirnya mengerti maksud dari dokumen yang ia tandatangani semalam. Ia tidak bisa berkata-kata lagi. Tubuhnya merosot karena menyadari blunder fatal yang ia lakukan. Tim security memerintahkan Hendra dan Ibu Marni untuk membawa barang. Mereka keluar ke lorong dan mengembalikan ruangan kepada pemilik baru. Pintu ditutup rapat, memisahkan ruang mewah di dalam dengan orang-orang yang kini berdiri luntang-lantung di lorong. Aku menyelesaikan proses serah terima. Semua kesalahpahaman dan keserakahan atas harta telah diselesaikan dengan cara yang paling jelas dan logis melalui hukum. Hari-hari setelah memutus kontak dengan keluarga Hendra adalah waktu yang tenang bagiku untuk menata kembali hidup. Aku tinggal sementara di tempat lain, membatasi komunikasi yang tidak perlu, dan memfokuskan energi pada pekerjaan di kantor untuk menyelesaikan proyek. Meskipun aku sudah menarik batasan yang jelas, pihak sana tetap keras kepala mencoba mendekatiku. Layar ponselku terus berkedip menampilkan nomor panggilan. Sebuah nomor tak dikenal sudah menelepon lebih dari 10 kali dalam sehari. Aku yakin itu Hendra. Sejak diusir dari apartemen, ia menggunakan berbagai nomor berbeda untuk meneleponku. Aku menekan tombol terima, diam untuk mendengar apa yang ingin ia katakan. Tari, tolong dengar penjelasanku. Aku sadar keluargaku salah. Kumohon, ingatlah, masa-masa 6 tahun kita bersama dan tolonglah aku. Beberapa hari ini aku dan ibu harus menyewa kos-kosan kumuh. Uang kami tidak banyak lagi. Kesehatan ibu menurun karena terlalu banyak pikiran. Rumah baru kita sudah dijual, rumah di kampung juga sudah lepas. Bisakah kamu bantu sedikit uang agar aku bisa mencari tempat tinggal yang layak? Untuk ibu, aku janji akan mengembalikannya penuh padamu. Suara Hendra memelas terdengar dari ujung telepon. Perubahan sikapnya yang begitu drastis membuatku semakin melihat jelas watak aslinya. Saat dia berada di atas angin, dia menggunakan nama keluarga untuk menindasku. Saat dia jatuh miskin, dia berbalik memelas meminjam uang. Aku tidak perlu melanjutkan percakapan yang tidak berguna ini. Aku langsung mematikan telepon dan memblokir nomornya. Orang yang kehilangan arah biasanya akan berusaha berpegangan pada harapan apa pun. Beberapa hari kemudian, Hendra muncul di lobi gedung perkantoran tempat bekerja. Tubuhnya kurus dan kuyu, pakaiannya berantakan. Melihatku keluar dari lift mengenakan setelan kantor yang rapi, ia melangkah cepat ke arahku, berniat menahanku untuk bicara di tengah lobi yang ramai. Aku dengan sigap melangkah ke samping, menjaga jarak. Petugas keamanan gedung segera mendekat untuk menjaga ketertiban. Tari, kamu jangan sekejam ini. Kembalikan uang 1,5 miliar itu padaku. Uang itu sudah terlanjur dipakai ibu untuk menyelesaikan urusan denda di kampung. Kamu kan orang kaya, bisakah kamu menolong keluarga kami saat ini? Hendra setengah berteriak di lobi, sengaja menciptakan tekanan publik agar aku menyerah. Aku tetap memasang wajah tenang. Aku mengambil ponsel, membuka file rekaman, suara yang kuambil pada malam pertengkaran pertama di kamar hotel. Bagian di mana ia mengakui sendiri perbuatannya menggema. Aku sudah menjual rumah baru kita. Aku sudah mentransfer semuanya ke rekening ibuku di kampung. Ibu sudah bekerja keras, aku harus mengurus ibu. Suara Hendra yang membenarkan tindakannya merampas harta bersama terdengar jelas. Menjadi bukti bahwa dialah yang melanggar komitmen finansial kami. Orang-orang di sekitar lobi yang mendengar langsung paham inti masalahnya. Hendra yang panik mencoba maju, namun petugas security menyuruhnya mundur. Menciptakan drama di sini tidak akan membantumu, Hendra. Kau harus paham situasi aslimu sekarang. Aku membuka tas kerjaku, mengeluarkan sebuah amplop coklat dengan stempel resmi dari pengadilan negeri. Aku menyodorkan amplop itu ke arahnya. Gugatan perdata untuk pengembalian dana 1,5 miliar beserta biaya kerugian, materi lainnya sudah didaftarkan. Seluruh berkas tentang transaksi ilegal, harta bersama juga sudah kuserahkan ke pihak berwajib. Siapkan saja pengacaramu untuk menyelesaikannya di pengadilan.
Melihat wajah Hendra yang pucat pasi karena menyadari seberapa serius masalah hukum yang menjeratnya, aku dengan tenang berbalik dan berjalan menuju mobilku. Pertemuan ini benar-benar menandai akhir dari segalanya. Segala kerugian finansial harus diganti melalui jalur hukum, dan dia harus memikul tanggung jawab penuh atas semua keputusan serakahnya. Bulan-bulan berikutnya berlalu dalam proses penyelesaian kasus perdata. Dengan bukti kuat dari rekaman suara dan mutasi rekening, Pengadilan Negeri dengan cepat memutuskan bahwa Hendra bertanggung jawab untuk mengembalikan seluruh uang 1,5 miliar milikku. Rekening banknya dibekukan. Namun keputusan investasi yang gegabah dari keluarganya membuat mereka jatuh ke dalam situasi yang jauh lebih buruk dari dugaanku. Kabar bahwa Hendra tersangkut masalah hukum penggelapan aset menyebar luas hingga ke perusahaannya. Seorang karyawan yang tidak transparan dalam masalah finansial pribadi sangat sulit untuk dipertahankan di posisi strategis. Perusahaan memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja padanya, menutup rapat karier yang selama ini ia bangun. Kesulitan datang bertubi-tubi bagai jatuh tertimpa tangga. Ibu Marni, yang tergiur iming-iming bunga besar, mengumpulkan seluruh uang penjualan rumah 3 miliar ditambah sisa uang dari penjualan rumah kampung mereka, lalu memasukkannya ke dalam investasi properti bodong. Ia mengira telah menemukan tambang emas. Namun risiko itu benar-benar terjadi. Beberapa bulan kemudian, perusahaan investasi itu dinyatakan pailit dan bosnya kabur membawa lari uang nasabah. Proyek perumahan yang ditunjukkan di brosur ternyata hanyalah lahan kosong, bersengketa yang tidak punya izin. Keluarga Hendra menghadapi kenyataan pahit, kehilangan seluruh uang mereka. Uang pensiun ludes, rumah hilang, dan mereka jatuh miskin. Kini mereka luntang-lantung mencari bantuan hukum dari LBH untuk mencoba mengambil kembali uangnya, yang mana prosesnya sangat rumit dan panjang. Berbeda dengan kekacauan hidup mereka, aku fokus menata kehidupan baruku. Setelah urusan pengadilan masuk ke jalurnya, aku menyerahkan pekerjaanku di Jakarta, menggunakan uang penjualan apartemen untuk pindah ke Pulau Bali. Aku ingin mengubah lingkungan kerjaku dan menikmati ritme hidup yang jauh lebih positif. Aku membeli sebuah unit penthouse di kawasan Canggu yang posisinya menghadap langsung ke laut lepas. Ruang tamunya dibanjiri cahaya matahari alami dan angin segar. Aku merancang ulang interiornya sesuai seleraku. Warna putih dominan, perabotan kayu solid yang simpel namun berkelas, dan sudut bersantai dengan rak buku kayu yang besar. Di tempat ini, semuanya berada di bawah kendaliku, sepenuhnya, tanpa campur tangan dan paksaan dari siapapun. Di pagi pertama di rumah baru, aku menyeduh secangkir teh melati panas, membuka pintu kaca dan melangkah keluar ke balkon. Angin laut berhembus lembut, membawa sensasi segar yang luar biasa. Memandang matahari terbit di atas garis cakrawala laut, aku menyesap tehku, merasakan kedamaian yang utuh. Pikiranku kini sangat jernih dan tenang. Meskipun harus melewati tragedi emosional dan finansial, itu justru menyadarkanku akan nilai dari sebuah kemandirian. Dengan ketegasan dan pemahaman hukum, aku berhasil melindungi hakku. Sebuah babak baru telah terbuka, di mana aku sepenuhnya menjadi tuan atas hidupku sendiri, dan terus melangkah maju. Para pendengar sekalian, menutup kisah yang penuh ketegangan tadi, pasti ada banyak emosi yang tertinggal di hati kita. Rasa lega melihat Tari berhasil merebut kembali keadilannya, dan rasa miris melihat akhir pahit dari keluarga Hendra. Mungkin dari kisah ini, kita bisa belajar bahwa dalam hubungan apapun, apalagi pernikahan, ketulusan, dan rasa saling menghargai adalah fondasi yang paling kuat. Jangan pernah menggunakan kedok keluarga atau bakti anak untuk membenarkan keserakahan dan keegoisan diri sendiri. Orang-orang yang terbiasa hidup sebagai parasit, memeras keringat orang lain, dan menganggap merampas harta pasangan adalah hal yang wajar, cepat atau lambat pasti akan berhadapan dengan hukum karma. Di sisi lain, kita juga melihat keberanian luar biasa dari seorang wanita modern menghadapi pengkhianatan dan manipulasi kejam. Alih-alih menangis atau pasrah, ia memilih untuk tetap berkepala dingin, menggunakan akal sehat dan pemahaman hukum untuk melindungi hak-haknya. Hidup ini adil. Apa yang bukan milikmu, sekeras apapun kau menggunakan kelicikan, tak akan pernah bisa kau genggam selamanya. Sedangkan nilai dan aset yang kau bangun dengan keringatmu sendiri akan selalu menjadi pijakan yang paling kokoh. Selalulah menjadi pribadi yang baik, mandiri, dan tahu cara melindungi diri tersendiri dari badai kehidupan.
Terima kasih telah meluangkan waktu mendengar dan menemani kisah hari ini.